Terima kasih Pak Rudi, Bu Ellen. Selamat sore semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat. Ya. Ini rupanya pertemuan terakhir ya dalam kursus Yohanes ya, ya Bu ya, Pak Rudi. Iya, Ramo. Baik semua, semoga semuanya sehat-sehat. Selamat bertemu kembali. Semoga nanti tetap semangat dalam kursus-kursus gelombang-gelombang berikutnya. Tema kita malam ini adalah Injil Yohanes bab 11 sampai 12. Nah, kita beri judul Lazarus dibangkitkan dan akhir pelayanan publik dari Tuhan Yesus. Mungkin judulnya sedikit lebih tepat mungkin Lazarus dibangkitkan daripada kebangkitan Lazarus karena nanti agak sedikit rancu dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Lazarus dibangkitkan atau pembangkitan Lazarus mungkin seperti itu. Baik para saudara, jadi bahan kita cukup banyak dua bab dalam Injil Yohanes itu kiranya cukup banyak apalagi bab 12. Oleh karena itu saya akan sedikit cepat tentunya tidak bisa mendalami sangat detail. Kita akan lebih banyak baca Yohanes bab 11 tentang pembangkitan Lazarus. Lalu nanti kita baca secara sekilas teksnya akan kita lihat dalam bab 12 ini. Baik, jadi kita langsung ke bab 11 tentang Lazarus dibangkitkan. Pembangkitan Lazarus merupakan tanda Tuhan Yesus yang ketujuh dan sekaligus yang terakhir dari tujuh tanda Tuhan Yesus. Seperti yang saya singgung minggu yang lalu, Tuhan Yesus membuat tujuh tanda. Maka ini adalah tanda yang terakhir, tanda yang ketujuh sekaligus yang terakhir. Dan sekaligus barangkali mempunyai makna yang lebih khusus. Seperti telah kita lihat ada tujuh tanda itu ya, mulai dari mengubah air menjadi anggur di perkawinan di Kana, penyembuhan anak pegawai istana, penyembuhan orang lumpuh di kolam Bethesda, lalu memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air, menyembuhkan orang buta sejak lahir, dan akhirnya ketujuh tanda ini itu ditutup dengan pembangkitan Lazarus ini. Kalau dilihat dari urutannya barangkali menjadi sesuatu yang sangat penting dan barangkali tanda yang sangat signifikan, sangat berharga, sangat mendasar. Itu. Kalau kita lihat bahwa ini ditempatkan sebagai tanda yang terakhir dari tujuh tanda yang dibuat oleh Yesus yang dikisahkan dalam Injil Yohanes. Terlebih lagi, Injil Yohanes seperti yang saya katakan secara sekilas minggu yang lalu, bukan hanya menampilkan tujuh tanda, melainkan juga menampilkan tujuh revelasi, tujuh pernyataan, tujuh pewahyuan tentang siapa Yesus itu. Dengan rumusan akulah itu ada tujuh kali. Akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik. Dan sore hari ini itu akulah yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Itu. Nanti masih ada dua akulah yang lain, akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan akulah pokok anggur yang benar. Jadi teks ini menggabungkan dua pembahasan penting di dalam Injil Yohanes. Yang pertama tanda itu, dan yang kedua akulah. Jadi dua hal disatukan di dalam satu pengajaran ini. Yang pertama adalah tanda yang terakhir dan yang kedua merevelasikan siapa Yesus itu lewat tanda itu, yakni bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Nah, maka kisah pembangkitan Lazarus ini menghadirkan sebuah tanda yang sekali lagi penting sekali. Sekaligus menampakkan siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Salah satu dari tujuh itu. Selain itu, kisah ini juga berfungsi untuk menunjukkan bahwa saat wafat dan kemuliaan Tuhan Yesus sudah dekat. Nah, ini satu hal yang penting sekali tentunya. Bahwa nanti peristiwa pembangkitan Lazarus dalam Injil Yohanes menjadi pemicu penting ya, menjadi penyebab penting bagi penangkapan Tuhan Yesus. Karena pembangkitannya menimbulkan reaksi yang banyak sekali dari orang-orang yang percaya yang menjadi ancaman bagi para pemimpin Yahudi yang menjadi motif bagi mereka nanti untuk menangkap Tuhan Yesus. Maka peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat krusial, signifikan dan memiliki arti sangat penting. Itu.
Nah, tetapi kemudian nanti akan membawa, jadi penangkapannya akan membawa dia kepada kepenuhan apa yang nanti dikatakan, yang dikatakan dalam kisah pembangkitan Lazarus ini, nanti akan menjadi nyata siapa Tuhan Yesus di dalam peristiwa yang dia alaminya sendiri, yakni bahwa dia wafat, tetapi kemudian dia sendiri bangkit. Maka kebangkitan dan hidup itu yang di sini di dalam teks kisah Lazarus ini dikatakan oleh Tuhan Yesus nanti dalam puncak peristiwanya Tuhan Yesus sendiri mengalami menunjukkan bahwa dia memang kebangkitan dan hidup itu. Kisah ini terjadi di Betania. Itu sebagai selingan barangkali baik mengetahui apa ya situasi geografi itu. Kalau dilihat, jadi di sebelah kiri ada kota Yerusalem, kompleks Bait Allah yang besar itu. Lalu ada warna merah di situ para saudara ini naik ya. Di situ ada apa ini Taman Zaitun itu, Taman Zaitun yang merah-merah itu. Lalu naik sedikit ada satu kampung kecil namanya Betfage. Nah, di situlah apa nih Tuhan Yesus mulai naik keledai gitu kan, di Betfage itu. Lalu terus ke sana agak datar sedikit kalau seingat saya karena pernah 2 kali ke sana ke Betania itu agak turun sedikit itu dari Betfage ke Betania. Karena memang apa ya, ini Taman Zaitun itu satu bukit itu ya dari bawah dari Yerusalem naik sedikit itu enggak tahu mungkin tingginya seratusan meter kurang lebih. Lalu kemudian ke timur agak turun sedikit sampai nanti di kota Betania. Itu bukan kota juga, satu kampung kecil. Jadi Betania mempunyai makna yang menampaknya penting ini ya dalam kisah Tuhan Yesus. Jadi kisah yang akan kita baca ini kisah terjadi di Betania, yaitu kampung di sebelah timur apa ini kota Yerusalem itu ke arah itu timur yakni menuju ke Yeriko. Di Betania ini tinggal Maria, Marta, dan Lazarus ya itu. Kalau saya menyebut Betania yang saya ingat itu warung Betania di Kota Batu ya. Itu ada warung cukup terkenal warung Betania. Ya. Dulu karena saya tinggal di Batu lama lalu ingat Betania. Ya, jadi Betania itu tempat tinggal atau kampungnya Maria, Marta, dan Lazarus. Para sahabat Yesus. Ada yang menyebut Betania sebagai the Judean home of Jesus. Jadi apa ya seperti rumah apa ini rumah rumah Yudeanya Yesus. Itu rumah keduanya seolah-olah begitu karena mungkin nampaknya Tuhan Yesus sangat akrab dengan tiga bersaudara ini, Maria, Marta, dan Lazarus. Itu maka nanti ini ya, latar belakang ini akan menjadi apa ya poin penting di dalam skenario peristiwa pembangkitan Lazarus ini. Jadi nampaknya Tuhan Yesus sering mampir di situ. Karena dalam perjalanan dari Bethlehem dari Nazaret ke Yerusalem mungkin jalur yang paling sering dilewati. Itu yakni lewat jalur bawah itu di Sungai Yordan lalu nanti dari Yeriko naik ke atas ke barat ke arah Yerusalem dan pasti lewat Betania. Jadi apa ya mampir di situ. Walaupun kadang-kadang Tuhan Yesus nampaknya lewat tengah, yakni jalur tengah lewat daerah Samaria. Tapi saya yakin lebih sering lewat itu. Minimal setahun sekali, 3 kali, pasti sudah berkali-kali, puluhan kali Tuhan Yesus lewat Betania. Ya, nampaknya persahabatan mereka sangat mendalam di sini. Nah, di sini lalu kemudian menjadi apa ya latar belakang. Betania menjadi tempat beristirahat dan mengungsinya Tuhan Yesus, terutama di minggu terakhirnya nanti. Ini jadi dia menghabiskan waktunya di ini ya dan Yerusalem dengan Betania dekat sehingga barangkali ketika dia Yerusalem, barangkali dia sering menginap di rumah Maria Marta Lazarus ini. Sekarang ini kampung ini disebut dalam bahasa Arab El Azarieh gitu yang mengenangkan nama Lazarus. Azar, Lazarus itu bahasa Yunani Yunanikan atau dilatinkan dari kata Azar ya. Azar itu artinya menolong. Ya, Yah itu Yahweh. Jadi Yahweh menolong artinya. Gitu. Jadi Lazarus artinya Tuhan menolong. Gitu. Di kata Azar. Ya. Nah, untuk membayangkan dengan lebih mudah barangkali bisa saya rangkum kisah eh, pembangkitan Lazarus ini seperti ini. Jadi alurnya atau plotnya. Jadi ketika membaca sebuah cerita, maka penting sekali bagaimana melihat bagaimana ya perjalanan itu ya perjalanan peristiwa ceritanya itu atau alurnya namanya atau dalam bahasa ilmiahnya plotnya.
Jadi biasanya bisa ditentukan dengan 5 titik itu ya, 5 poin, 5 peristiwa, 5 insiden itu. Yang pertama eksposisi. Jadi situasinya diawali dengan pemaparan seperti eksposisi ya, dipaparkan situasi awalnya. Situasi awalnya apa? Berita bahwa Lazarus sakit itu. Jadi diawali dengan cerita itu. Kalau orang sakit biasanya ya bisa tidak menjadi problem ketika ketemu dokter, lalu kemudian atau pengobat, lalu kemudian sembuh, beres, selesai, gitu. Itu cerita normalnya itu. Tapi cerita ini menjadi apa ya suatu peristiwa yang nanti akan membangun plotnya menjadi sangat menarik dan menjadi cerita yang memang pantas ditampilkan dalam Injil karena membawa pesan yang sangat penting. Nah, itu. Jadi cerita berkembang ketika mulai terjadi komplikasi namanya, menjadi lebih kompleks. Apa yang membuat komplikasi? Yakni bahwa Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat dia berada itu. Nampaknya dia masih di apa ini di Galilea itu. Kalau Yesus tidak menahan diri apa ini tinggal di Galilea, misalnya langsung berangkat, mungkin lalu kemudian kita berandai-andai bahwa Lazarus tidak mati, dia sembuh. Tapi karena Tuhan Yesus itu apa ya tetap ada di apa ini Galilea, rupanya penyakit dari Lazarus ini menjadi sangat parah dan dia meninggal. Gitu. Padahal perjalanan antara Galilea dengan Betania minimal 3, 4, 5 hari tergantung kecepatan pejalan kaki berbeda-beda. Tapi paling tidak 3 hari, 3 hari. Jadi butuh waktu. Jadi dia sudah masih menunggu 2 hari, lalu ditambah 3 hari lagi, sehingga lalu kemudian barangkali dalam perjalanan itulah malah Lazarus meninggal. Jadi ada komplikasi. Tapi nanti kita tahu mengapa Yesus sengaja di situ ya membuat komplikasi ini. Itu menarik. Bahwa semua supaya Tuhan dipermuliakan nanti akan ada keterangan macam itu. Klimaksnya adalah bahwa Lazarus sudah mati 4 hari, gitu. Dan Yesus datang. Ketika dia datang, Tuhan Yesus sudah mati 4 hari. Jadi dugaan saya tadi kurang lebih benar ya itu. Jadi mungkin kalau perjalanannya 3 hari paling cepat, wah jalan ngebut sekali, wah itu. Lalu kemudian dia 2 hari apa ini menunggu, jadi 5 hari. Jadi setelah pemberitahuan itu sakit, mungkin sehari kemudian dia mati. Maka ketika Tuhan Yesus datang ke Betania, dia sudah mati, Lazarus sudah mati selama 4 hari atau barangkali hari ketiga dan sebagainya sehingga berjalannya 4 hari. Bisa jadi begitu. Tetapi kemudian ada apa ya dari apa ini klimaks ini meninggal ini Tuhan Yesus datang lalu mengatakan apa ini kata-kata yang penting sekali, akulah kebangkitan dan hidup. Ini jadi klimaks dari kisah ini. Lalu nanti mulai menurun itu yakni resolusi, yakni ada sesuatu yang mau disampaikan. Itu ada peristiwa yang apa ya walaupun dia mati tetapi kemudian nanti ada sesuatu yang penting, yakni Lazarus dibangkitkan. Dan akhirnya ditutup dengan reaksi dari orang banyak. Itu para saudara, jadi kisah dari Lazarus ini. Maka kita akan melihat sedikit bagian per bagian. Gitu. Tetapi sebelum ke sana, cara saya membahas ini adalah dengan melihat strukturnya. Barangkali nanti akan menjadi lebih jelas kalau ini Anda baca masing-masing secara tenang itu ya. Saya karena hanya di apa ini PowerPoint sehingga tidak terlalu jelas ini lewat Zoom itu. Tapi lihat ini, jadi diawali dengan pendahuluan, diakhiri dengan kesimpulan. Pendahuluannya Yesus menerima pesan dari Marta dan Maria, itu nanti diakhiri dengan berbagai reaksi dari banyak orang, terutama orang Yahudi. Lalu B itu ayat 7 sampai 16 itu diberitakan di sini itu Lazarus sudah mati. Nah, itu jadi ketika Yesus dan para murid berbicara tentang Lazarus itu dikatakan Lazarus sudah mati. Nanti kontrasnya adalah Lazarus disuruh keluar. Ini menarik sekali ya itu. Ya Lazarus mati sudah dikubur, sudah dalam gua, tapi nanti Tuhan Yesus datang berani menyuruh Lazarus keluar. Itu B di bawah. Lazarus keluarlah. Oh, itu walaupun dia sudah mati. Nah, ini punya pesan yang mendalam sekali tentunya ya. Ketika kita mati, walaupun tidak mati fisik nanti. Kita harus mendengar suara Tuhan Yesus. Itu. Budiono keluarlah, oh, misalnya itu. Pak Rudi keluarlah. Oh, ini itu. Karena bisa saja kita ini mati-mati ya, mati di rumah kita masing-masing, nggak pernah keluar pergi ke gereja, nggak pernah keluar apa di ke lingkungan, nggak pernah keluar ikut aktivitas apa di dalam gereja atau dalam apapun itu kita mati dalam tanda petik. Lalu nanti Yesus mau merintah kita untuk keluarlah itu.
Jangan lupa bahwa kata gereja sendiri itu ya ex kaleo itu artinya dipanggil keluar. Ini dalam tanda petik sesuatu yang luar biasa. Kata-kata Tuhan Yesus itu bisa dialihkan dengan apa ya istilah yang lain, jadilah gereja. Itu. Ini barangkali bisa menjadi simbol bahwa apa ini kematian lalu dibangkitkan artinya terjadi gereja. Gereja itu artinya mereka yang dipanggil keluar. Jadi Lazarus juga mewujudkan gereja pada waktu itu. Dia keluar dari kematiannya menuju kehidupan. Ini hal yang menarik sekali ya. Itu tafsiran saya, tapi sebagai penafsir tentunya saya punya hak untuk mengatakan ini. Itu. Lalu C dengan C aksen. Itu ada dua kata yang sama persis itu dua kali dikatakan. Ketika Yesus berdialog dengan Marta tentang kebangkitan, dia mengatakan, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Di bawah juga nanti saya tulis dengan huruf hijau, itu ya, nanti dikatakan oleh Maria, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Kok dua-duanya berpikir yang sama ya, dua saudari perempuan ini, itu kan? Itu menunjukkan suatu keyakinan ya, walaupun dalam arti apa ya realitas memang mati saudaranya. Tapi itu menunjukkan keyakinan yang mendalam sekali di dalam hati kedua perempuan ini. Kalau Tuhan ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ini dalam level pertama tentunya dalam arti apa ya fisik, gitu kan. Tetapi bagi kita pembaca sekarang itu artinya barangkali harus punya arti yang lebih mendalam, tidak sekedar fisik. Barangkali arti apa ini jas apa ini rohania, arti spiritual. Kalau Tuhan bersama kita ada di sini, pasti saudara kita atau kita sendiri tidak akan mati. Ini tentunya dua kali dikatakan ini punya makna mendalam sekali. Dan akhirnya di tengah-tengah lewat kata-kata dari Marta yang menjadi puncak dari apa ya pesan cerita ini. Ya Tuhan, aku percaya. Itu di tengah-tengah ini yang barangkali mau dikatakan kepada kita semua dan yang harus kita hayati. Dan barangkali titik akhir ya itu apa nih titik tujuan dari membaca kisah ini adalah akhirnya bahwa kita seperti Marta, ya Tuhan, aku percaya. Percaya bahwa Engkau Mesias, bahwa Dia datang ke dalam dunia ini. Ini menjadi tujuan penting atau puncak dari apa ini kisah Lazarus ini. Baik, saya akan mengajak Anda masuk lebih detail, walaupun tidak sangat detail, karena tidak selesai tentunya membaca semuanya. Maka saya singkat di sini di bagian-bagian awal. Nanti di bagian-bagian akhir akan saya ajak untuk membaca semua teksnya. Itu karena ini panjang maka saya singkat. Itu ya. Jadi pendahuluannya itu ayat 1 sampai 6. Itu diceritakan oleh narator, lalu ditutup oleh narator. Lazarus itu dari Betania saudara Marta dan Maria diberitakan sakit itu dan nanti ditutup dengan narator Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ini dalam tanda petik Yesus ini agak apa ya ndablek dalam tanda petik itu tapi nanti kendablekan Yesus itu sangat inspiratif sangat mempunyai makna yang sangat mendalam itu bagi kita juga menjadi inspirasi penting sekali. Kadang-kadang peristiwa buruk terjadi dengan kita itu bisa jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, itu adalah jalan di mana Tuhan sedang dimuliakan. Itu kalau kita membaca kisah ini. Nanti Yesus mungkin dalam tanda petik bisa ya, membuat Maria dan Marta kecewa. Maka mereka dua-duanya ngomong di dua kesempatan yang berbeda. Tuhan, seandainya engkau cepat-cepat datang. Wah, itu nggak dalam bahasa yang lebih lugas barangkali begitu. Tuhan ini nggak cepat-cepat datang, saudaraku mati. Wah, itu mungkin seperti itu. Nah, lalu B dengan B di bawah, B aksen di bawah, ayat 3 dengan ayat 5, ada sesuatu yang menyambung gitu ya, yaitu pernyataan penting. Saudari perempuan mengirim pesan, Tuhan dia yang engkau kasihi sakit. Itu ya. Itu. Jadi apa dia lewat Oh itu waktu itu mungkin beritanya dikirim lewat orang ya. Waktu orang lari ke Galilea untuk memberitakan kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus yang dikasih sakit. Kalau misalnya dikutip kata-kata ini, maksudnya Tuhan Yesus itu supaya segera datang, maksudnya kan. Engkau yang itu apa ini Lazarus yang engkau kasih sakit gitu. Tapi Yesus tidak segera-segera datang. Di bawah juga digarisbawahi kata mengasihi. Itu oleh narator. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ini menarik kata kasih ini. Seperti yang saya katakan.
Satu hal yang barangkali mau dikatakan di dalam kisah ini adalah bahwa kita dibawa masuk di dalam pengalaman tiga bersaudara ini, Marta, Maria, dan Lazarus, bahwa Tuhan mengasihi kita. Sebagaimana dia juga mengasihi keluarga ini. Itu menjadi panggilan bagi kita semua untuk menjadi orang-orang yang dikasih. Dan nanti di tengah itu alasan mengapa dia menunda dalam tanda petik. Ketika dia diberitahukan bahwa Lazarus sakit, dia mengatakan penyakit itu bukan untuk kematian, tetapi untuk kemuliaan Allah, supaya anak Allah dimuliakan. Kata-kata ini berat sekali para saudara. Walaupun kiranya bisa menjadi panggilan tersendiri bagi kita semua. Yang suatu kali bisa jadi bahwa kita menghadapi pengalaman-pengalaman manusia macam ini. Tapi berani sekali Yesus dalam tanda petik memberikan itu keyakinannya. Penyakit itu bukan untuk kematian. Eh, Ketika kita sedang menghadapi tantangan misalnya sakit dan sebagainya, bisa saja ada godaan kita ini menjadi putus asa, semakin jauh dari Tuhan, tidak percaya pada Tuhan dan sebagainya. Tapi kata-kata Tuhan ini luar biasa berani. Demikian pendahuluan. Ya. Jadi narasi dimulai dengan suatu eksposisi ya, tentang berita Lazarus sakit. Selanjutnya kisah mengalami komplikasi seperti yang saya katakan tadi. Ketika walau telah mendengar bahwa Lazarus sakit, Yesus tidak segera berangkat. Sebaliknya ia masih tinggal 2 hari di sana. Lazarus selalu kita tahu meninggal. Namun tindakan Yesus itu memiliki maksud penting, yakni agar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ini satu ungkapan yang tidak mudah, tetapi kiranya benar. Setelah itu Yesus baru berangkat ke Yudea dan pergi ke Betania, kampung Maria dan Marta saudari Lazarus itu. Ya. Lalu bagian yang kedua B itu agak sedikit panjang, tapi menarik juga di sini dikatakan tentang sakitnya Lazarus yang membawa dia pada kematian itu. Ini pembicaraan antara Yesus dengan para pengikutnya dan para muridnya. Itu. Kepada para muridnya, ia berkata, mari kita kembali ke Yudea. Jadi setelah itu 2 hari, akhirnya dia berangkat. Gitu ya. Dia itu karena tentunya hari-hari Paskah akan datang. Gitu. Tapi nanti akan menjadi suatu perjalanan terakhir dari Tuhan Yesus. Jangan lupa ya para saudara. Ini adalah perjalanan terakhir Tuhan Yesus sebelum nanti dia ditangkap lalu dijatuhi hukuman salib. Lalu di bawah itu Thomas Didimus itu kepada murid-murid lainnya mengatakan, mari kita pergi juga supaya kita mati bersama-sama dengan dia. Dan ini ungkapan Thomas ini ungkapan pegel para saudara. Itu. Jadi para murid itu tahu bahwa Yesus itu sudah mulai hidupnya beresiko, mulai diancam para pemimpin Yahudi. Tetapi Yesus tetap nekat berangkat pergi ke Yudea, pergi ke Yerusalem. Maka dalam kejengkelannya nampaknya si Thomas itu bilang itu ya. Kalau kita baca lurus-lurus mungkin tidak begitu terasa. Nampaknya seperti kata-kata kepahlawanan. Tapi kalau kita lihat konteksnya nampaknya mengandung rasa pegel mungkin ya itu jengkel. Mari kita pergi juga supaya kita mati. Wah, itu ya ben mati pisan wah, itu mungkin dalam bahasa Jawanya seperti itu barangkali itu. Nah, lalu kemudian di bagian ke dalam itu, lalu dialog antara Yesus dengan para muridnya. Itu yang dibicarakan ini, mereka memberitahu bahwa Lazarus ini sudah mati. Tapi kemudian Tuhan Yesus mengatakan, sahabat kita Lazarus sedang tidur, gitu. Nah, itu jadi menarik sekali ini di pusat cerita ini. Jadi para muridnya dia memberitahukan dia ketika Yesus mau nekat ke Yerusalem, mereka mengatakan, Rabi, baru saja orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau dengan batu dan kau mau masih kembali ke sana. Oh, itu dikatakan. Tapi jawaban Yesus menarik sekali di C itu para saudara. Bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Itu menarik sekali. Jawaban Yesus ini penuh enigma. Itu juga metafora barangkali, tapi suatu teka-teki ini, kata-kata yang sedikit mengandung teka-teki. Ketika dia diberitahu bahwa ancaman itu berat, tapi dia mengatakan, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa berjalan dalam siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia.
Tetapi jikalau seorang berjalan dalam malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Jawaban Yesus ini tidak langsung menjawabi, oh itu ya keberatan para murid, tetapi justru itu ya jawaban yang sedikit aneh ini nanti membawa pemahaman yang mendalam sekali bagaimana keyakinan hidup Yesus ini. Lalu di bagian tengah seperti yang saya katakan, ketika mengomentari tentang Lazarus yang sebetulnya sudah mati, tapi dia katakan Lazarus sedang tidur. Gitu. Lalu para pengikutnya, para muridnya salah tangkap. Tuhan, jika ia tidur, ia akan sembuh itu. Dan mereka tidak paham bahwa Lazarus sudah mati. Dikiranya ya Lazarus tidur lalu nanti sakitnya ya akan sembuh. Tapi yang dimaksudkan bahwa dia memang sudah mati. Tapi Yesus membahasakan mati itu sebagai tertidur. Itu ya, atau tidur. Itu. Jadi penting digarisbawahi di sini sekali lagi yang seperti saya komentari tadi sedikit, bagaimana cara Yesus berbicara dalam bahasa metafora di hadapan situasi apa ya krusial apa ini penderitaannya itu ya dia akan ditangkap. Dia mengatakan bahwa ada waktu 12 jam sehari. Artinya saat terang yang cukup panjang itu menurut dia ya. Gitu walaupun waktunya mepet itu bahwa dia ada di dalam situasi terancam mepet. Lihat, Yesus memiliki keyakinan yang mendalam sekali. Masih ada waktu 12 jam. Itu terang, terang yang panjang. Itu bukan sebagai realitas, tetapi sebagai sebuah keyakinan batin menghadapi itu ya, memandang hidupnya yang barangkali penuh dengan ancaman tapi merasa Yesus tidak ada di dalam ancaman. Ini para saudara menurut saya luar biasa menarik. Maka nampak di sini ketenangannya, ketidakkhawatirannya. Bagaimana orang berjalan dalam terang, tidak akan terantuk. Itu Yesus merasa tidak akan tersandung karena dia berjalan di dalam terang. Itu. Dengan bahasa ini kiranya hendak digarisbawahi iman Yesus akan terang dari Allah. Dan akan kuasa iman itu, akan Allah itu, iman akan kalah itu. Jadi Yesus memiliki keyakinan yang mendalam sekali bahwa walaupun ada ancaman di depan mata. Lalu kemudian Yesus menggunakan bahasa metafor tidur untuk matinya Lazarus ini. Ini menarik, saya pasang gambar apa ya itu peti Bapak Suci Paus Fransiskus ini kiranya sangat menyentuh juga. Ini memang mati atau tidur itu merupakan gambaran yang nggak umum pada zaman kuno untuk orang mati gitu. Di tempat kita juga itu dalam bahasa Jawa minimal yang saya kenal itu apa ya itu sampun sumare ya itu dari kata sare. Sare itu artinya tidur. Orang yang mati tidak dikatakan mati, tapi sedang tidur karena memiliki barangkali kepercayaan itu apa ya bahwa mati kita merupakan seperti tidur ya. Ya. Demikian yang kiranya apa ini mau dikatakan. Itu dalam bahasa nanti kitab Ayub juga dikatakan demikian juga manusia berbaring dan tidak akan bangkit lagi sampai hilangit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Dikatakan tidur di sini ya, gitu. Jadi Yesus dengan ini memberi perspektif baru, memahami mati dengan cara berbeda. Itu mati pada dasarnya tertidur. Kalau kita tertidur, ya akhirnya nanti bangun itu maksudnya. Jadi di balik ini ada apa ya ada pengajaran tentang akan kebangkitan, ya kan? Hanya dikatakan tidur, nanti akan bangkit. Itu yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka dia memilih kata tertidur untuk Lazarus. Dia akan dibangkitkan kembali. Bahkan nanti di dalam perjanjian baru, itu gereja perdana, bahasa ini akan menjadi bahasa yang umum. Itu di dalam doa-doa kita, dalam profasi itu juga. Itu ini dikatakan juga oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus bab 15. Dia berbicara tentang kematian manusia sebagai apa ya dalam bahasa apa nih Italinya addormentato itu bagus sekali ya itu ngantuk ya seperti ngantuk sebentar gitu ya mati nanti bangun lagi gitu. Jadi tindak atau sikap Yesus sungguh tidak dipahami oleh para murid itu dari keberaniannya tetap nekat itu satu-satunya yang mereka pikirkan adalah kekhawatiran akan resiko yang harus dihadapi oleh Yesus dan juga mungkin resiko yang mereka hadapi. Maka Thomas agak pegel, agak ngamuk itu, ya. Itu. Jika mereka kembali ke Yudea. Tapi bagaimanapun mereka ya harus ikut Yesus itu.
Terlebih di Yerusalem itu sudah ada permusuhan baik orang penguasa Yahudi maupun orang banyak terhadap Yesus. Maka sikap Thomas itu mewakili kejengkelan para murid yang lain. Sekaligus juga ketidakmengertian mereka terhadap keputusan Yesus itu. Ya sudah, kita ikut saja biar mati bersama-sama. Itu dengan kejengkelan, bukan pertama-tama ungkapan bagus. Oh ya, kita mau mati sebagai martir, enggak. Gitu. Nah, lalu kemudian lebih lanjut di bagian C, dialog Yesus dengan Marta ketika Yesus sudah sampai di Betania. Jadi narator bercerita tentang Yesus yang tiba. Lazarus sudah di dalam kubur 4 hari. Betania dekat Yerusalem itu. Banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka. Dan ketika Marta mendengar Yesus datang, ia pergi menemuinya. Sementara Maria tinggal di rumah. Itu yang diceritakan di awal. Ayat 17 sampai 20. Lalu kemudian kita baca di sini 7 ayat ini 21 sampai ayat 27. Di atas tentang Marta, ya nanti ditutup lagi dengan tentang Marta juga. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Itu. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Itu ya. Tidak tahu di balik kata-kata ini apakah sudah ada kepercayaan akan bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Kiranya enggak. Ya, itu nampak di dalam cerita berikutnya itu. Lalu Yesus mengatakan menanggapi kata-kata Marta itu, saudaramu akan bangkit. Lalu di tengah-tengah dikatakan, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah, dia percaya akan kebangkitan, tapi tidak saat itu juga, tapi nanti pada akhir zaman. Tapi menanggapi itu, lalu Yesus memperdalam ini ya. Ini menjadi kesempatan bagi dia untuk berbicara tentang sesuatu yang nanti paling mendasar sekali. Disinilah akulah yang kelima dikatakan oleh Tuhan Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Itu pertanyaan dari Tuhan Yesus kepada Marta. Itu suatu pertanyaan yang mengagetkan tentunya. Karena dia barangkali tidak pernah membayangkan itu ya diskursus atau pembicaraan semacam itu. Ya. Tetapi kemudian syukurlah lalu kemudian Marta sampai kepada keberanian untuk mengatakan percaya walaupun barangkali dia tidak tahu persis apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Ya percayanya akan Mesias, akan Yesus yang memang bukan orang biasa-biasa ini. Itu. Dia percayanya itu. Tapi tidak membayangkan bahwa nanti saudaranya akan dibangkitkan. Itu. Dia percaya pada Yesus dalam arti terbatas itu. Demikian lalu kemudian kita menyaksikan ini nanti jadi antara dialog antara Yesus dengan Marta, lalu selanjutnya dialog Yesus dengan Maria ini. Jadi disinilah adegan sesungguhnya yang paling penting dalam kisah dalam tanda petik tanda atau mujizat ini terdapat dalam dua peristiwa ini, yakni pertama pertemuan Yesus dengan dua saudari Lazarus. Maria dan Marta itu, terutama dialog intensnya antara Yesus dengan Marta, di mana dinyatakan kuasa Putra Allah yang berkuasa memanggil orang mati kepada kehidupan, bahkan pada hidup yang kekal, bahwa saudaranya tidak akan mati selama-lamanya. Itu ternyata ini adalah berbagai lapisan pembicaraan. Yesus menyatukan ini ya, itu dia berbicara mengenai hidup selama-lamanya, tapi juga di sini nanti akan menunjukkan bagaimana kuasanya untuk membangkitkan saudara yang mati ini. Dan Marta menjawabi kata-kata Yesus yang itu ya tentang kehidupan selama-lamanya itu dengan kata pengakuan. Ini menjadi pengakuan gereja kita semua. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah yang akan datang ke dalam dunia. Itu kepercayaan kita. Itu. Tetapi kemudian dia belum sampai kepada percaya bahwa Tuhan akan melakukan tindakan yang nanti mengagetkan itu. Nah, setelah itu lalu kemudian ada dialog antara Yesus dengan Maria dan beberapa orang Yahudi yang lain. Dan Yesus di sini menampakkan kasihnya kepada mereka semua. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya. Ya, saya tidak punya waktu untuk mengurai detail-detail, saya tampilkan saja, saya baca secara sederhana. Itu.
Maria berbisik kepadanya, "Guru, dia ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Nampaknya jadi Marta tadi apa ya pergi keluar di luar kampung itu sampai itu menjemput tahu bahwa itu menarik itu dalam dunia kuno dalam dunia dulu kita sering itu masih ada tradisi menjemput. Saya juga kalau diberitahu dulu om saya datang untuk saya jalan kaki lalu menjemput di tengah jalan zaman dulu ya. Itu. Itu sekarang kurang biasa orang menjemput sampai di tempat lain. Bahkan Paulus di dalam perjalanannya masuk kota Roma, ada satu kelompok orang Kristen dari Roma berjalan 50 kilometer untuk menjemput Paulus. Bahkan ada satu orang yang nekat berjalan lebih jauh lagi. Wah, itu lebih dari 50 kilometer. Saking apa ya cintanya penghormatannya ini. Ini juga dilakukan oleh Marta tadi ya, dia menjemput di luar. Itu Yesus. Dan apa ini ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata, ini persis seperti yang dikatakan oleh Marta tadi. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini para saudara kata-kata yang menarik sekali, tapi kemudian bisa kita artikan secara roh. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Ini satu teks yang cukup menarik dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes apa ya menampilkan sisi Yesus yang sangat manusiawi. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Itu orang-orang tetangganya barangkali memahami apa ya Yesus sampai menangis. Sesuatu yang sangat apa ya itu tidak sangat sering di sini tapi menunjukkan bagaimana kedalaman apa ya kasih. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Oh, itu. Jadi ini menyalahkan, ini sedikit menyalahkan Yesus. Itu kalau apa ini dua saudari tadi mengatakan dengan bahasa yang sangat umum, seandainya tidak ada di sini. Sementara mereka ini sedikit menyalahkan. Ya. Maka masgulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Demikian ceritanya. Nah, di sini para saudara, ikatan persahabatan dan kasih Yesus itu ditunjukkan ini. Dia memiliki sikap manusiawi yang sangat menyentuh, sangat mendalam. Nah, lalu kita lanjutkan dengan ayat 38-44 bagian B aksen, di mana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Maka masgulah pula hati Yesus lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Tapi Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Oh, iya. Itu jadi kata-kata Yesus apa ini tindakan Yesus tentunya mengagetkan mereka itu karena tidak terduga bahwa dia meminta supaya batu penutup kuburan itu dibuka. Itu 4 hari tentunya sudah bau. Itu Tuhan, ia sudah berbau. Nah, itu ada juga operator-operator kami itu ya. Itu Romo dia sudah 4 hari tidak mandi, ia berbau. Jadi yang bau tidak hanya orang mati. Kalau 4 hari tidak mandi ya bau. Sudah 4 hari mati. Nah, ini keterangan yang barangkali menjadi catatan itu walaupun bukan hal yang sangat penting tetapi juga sangat apa ya apa perlu untuk apa ini dicatat itu. Kalau tidak pasti akan dihilangkan. Jadi 4 hari ini jangka waktu penting untuk dicatat karena dalam tradisi Yahudi dikayakini roh itu sudah pergi setelah 3 hari. Itu. Jadi sampai menjelang 3 hari itu apa ini dibilang itu ya masih ada di situ itu rohnya itu masih keliling-keliling itu masih di sekitar itu masih bisa kembali seolah-olah maka nanti Tuhan Yesus dikatakan itu ya bangkit setelah 3 hari itu dan ini bahkan 4 hari
nampaknya sudah ada pembusukan lebih lanjut. Sehingga semakin tidak dimungkinkan yang namanya bangkit itu. Kalau masih 2 hari, orang Yahudi zaman dulu bisa apa ya, bisa dimungkinkan karena kalau tidak mati sungguh, mati suri, maka bisa bangkit gitu. Ini tidak mungkin. Apalagi sudah bau, dia sudah mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Itu. Maka mereka mengangkat batu itu. Itu. Jadi mereka percaya, akhirnya karena diminta oleh Yesus, mereka melakukan itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Demikian, dan sesudah berkata demikian, bersuruhlah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Itu gambar yang bagus sekali di sini. Di sini para saudara saya menghubungkan dengan Yohanes 5 ayat 25. Jadi sebelumnya dikatakan ini, dan ini seperti perwujudan terhadap apa yang pernah dikatakan Yesus di dalam bab 5 itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ini secara harafiah terwujud sungguh yaitu. Jadi orang-orang mati mendengar suara anak Allah. Lazarus mendengar. Itu dia sudah mati tapi mendengar suara Yesus. Ini para saudara luar biasa ini kata-kata ini penting sekali ya. Itu bagi kita punya makna yang sangat mendalam gitu. Kita ini apa ya, orang hidup tapi sering tidak mendengar, tidak mampu mendengar suara anak Allah ini. Tapi Lazarus yang mati bisa mendengar. Nah, ini menimbulkan pertanyaan yang apa ya, penasaran yang luar biasa bro saya. Bagaimana Lazarus bisa mendengar? Ini luar biasa. Jadi kematian fisik apa ya itu bukan segala-galanya. Ternyata roh apa ini sakit apa Lazarus mendengar ini ya. Tentunya bukan fisiknya yang mendengar, tapi rohnya yang mungkin masih ada apa ya gitu. Sehingga lalu kemudian atas kuasa Tuhan tentunya dia masuk kembali ke dalam apa ya diri badan si Lazarus ini. Mendengar. Ini suatu sentilan yang keras bukan main bagi kita semua. Itu saya membaca bukunya Karl Rahner, seorang apa ya teolog besar di belakang Konsili Vatikan kedua. Bukunya yang kedua berjudul The Hearers of the Word. Artinya pendengar-pendengar sabda. Jadi siapa manusia? Pada dasarnya kita ini pendengar sabda. Dan kisah Lazarus ini sangat mengagetkan bahwa orang mati pun mendengar. Ya kan? Di tempat lain Yesus juga berbicara bahwa batu-batu akan bisa berbicara. Ya kan? Itu ketika dia apa ini menanggapi orang-orang Yahudi mengatakan kami ini anak-anak Abraham. Itu dia mengatakan. Lalu Yesus mengatakan bahwa dari batu-batu Tuhan pun bisa membuat anak Abraham. Batu-batu kalau dilarang bicara mereka akan bicara. Ini juga kisah yang sangat dramatis tapi sangat mengena. Bahwa Lazarus jenazah yang mati ini mendengar sabda dari Tuhan Yesus. Kita yang masih hidup malah nggak mendengar. Jadi kita lebih buruk daripada mayat dalam tanda petik. Itu kalau kita tidak mendengarkan sabda, tidak mampu mendengarkan sabda, suara dari Tuhan. Nah, ini tentunya kuasa luar biasa dari Tuhan Yesus yang bisa apa ya, menjebol telinga seorang yang sudah mati sehingga suaranya terdengar dan kata-katanya yang seperti nubuat ini terjadi sungguh. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ini juga kata-kata profetis, kata-kata kenabian. Kalau kita mendengar sabda Tuhan, pasti hidup. Itu tidak ada kemalasan, tidak ada kematian, tidak ada keloyoan dalam tanda petik itu secara apa ya spiritual. Gitu. Dan benar ini terjadi, orang yang telah mati itu datang keluar.
Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Nanti yang membedakan ya ini kebangkitan Yesus dengan pembangkitan Lazarus itu. Kalau Lazarus nanti harus dilepas ini kan. Yesus nanti bisa lepas sendiri itu para saudara. Maka saya sedikit mengoreksi judulnya itu ya, bukan kebangkitan Lazarus tapi pembangkitan Lazarus. Itu. Jadi Tuhan yang membangkitkan. Lazarus tidak bisa bangkit sendiri. Itu yang penting sekali untuk dikatakan di sini. Itu maka dia muncul masih dengan kain kafan, dengan penutup mukanya. Itu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Wah ini apa ya dahsyat sekali para saudara kisah ini. Jadi sekali lagi para saudara kata-kata yang tadi sudah dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Menjadi hal yang sangat mendasar. Ini menegaskan bahwa iya memang pembawa hidup. Tuhan itu pemilik kehidupan. Tak ada yang punya kuasa demikian ini. Itu hanya Yesus dan kuasa yang diberikan oleh Allah dalam dirinya. Itu. Ini jadi dia pembawa hidup. Untuk sekarang ia menghidupkan kembali Lazarus. Dan untuk masa depan ia akan membawa kebangkitan badan. Ini ya jadi sumber keyakinan kita. Kalau sekarang ketika masih hidup saja Tuhan Yesus punya kuasa untuk membangkitkan dia yang sudah mati. Maka untuk masa mendatang, masa depan kita. Tuhan ini juga punya kuasa untuk membangkitkan kita dari kematian, mengalami kebangkitan badan. Dasarnya di sini itu. Yang lain-lain tidak punya kuasa untuk membangkitkan itu. Walaupun ada banyak cerita, tapi hampir semua bohong. Misalnya ada berbagai pemimpin Kristen di Afrika membuat main-main yaitu upacara dan liturgi itu orang mati lalu kemudian bangkit. Tapi baru ketahuan bahwa mereka sebenarnya tidak mati. Itu ada cerita menarik sekali di berbagai channel YouTube. Demikian para saudara, kita tahu nanti di dalam Injil itu ada juga cerita-cerita ini, ya, ada juga cerita lain. Yang satu dipresentasikan oleh Markus, yakni kisah pembangkitan anak Yairus itu, ya. Masih anak kecil, lalu Yesus mengatakan talitakum, itu. Mestinya talitakumi itu lengkapnya mestinya itu karena dia perempuan. Talitakumi, ya itu. Anak ini lalu bangkit. Sementara ada satu lagi anak muda, anak janda dari Nain, itu kotanya bernama bagus sekali Nain atau Naim artinya manis. Tapi sayang sekali nasib dari ibu anak ini ya pahit. Itu seperti Naomi namanya manis tapi nasibnya pahit. Maka Tuhan Yesus datang mendekati mereka. Lalu terhadap kedua keluarga ini Tuhan menyelenggarakan karya agung membangkitkan anak-anak mereka. Tapi dalam Injil ya hanya tiga cerita ini, terbatas pada cerita ini. Dan dalam sejarah ketika kita apa ya menjumpai saudara-saudara kita meninggal, ya tetap meninggal para saudara. Jadi kita tidak perlu lalu minta Tuhan Yesus tolong Tuhan seperti Lazarus, seperti anak Yairus, seperti anak janda Nain, bangkitkanlah saudaraku ini atau orang tuaku ini ya. Kalau nanti bangkit sungguh malah heboh semua seluruh kampung ya para saudara. Mungkin lari semua ya. Jadi kita tidak perlu juga minta kepada Tuhan apa ini ya, kebangkitan dari saudara kita yang telah meninggal. Ya itu. Tapi cerita ini meninggalkan kepada kita kisah iman yang membuat kita beriman, mengantar kita beriman. Kita tidak perlu meminta supaya Tuhan membangkitkan saudara kita yang telah meninggal untuk hidup kembali. Tetapi lalu kemudian pemahaman, apa ya, kesadaran itu lalu kemudian melihat peristiwa iman ini membawa kita kepada iman yang penting sekali bahwa Tuhan punya kuasa untuk membangkitkan kita semua untuk hidup yang kekal, untuk hidup yang selama-lamanya. Itu jadi kisah ini membawa kita kepada iman itu. Walaupun di dalam apa ya hidup sehari-hari kisah ini harus membangkitkan di dalam diri kita banyak hal baik. Mati kita tidak harus dimengerti hanya mati fisik, tapi ada banyak mati-mati yang lain, di mana kita harus bangkit. Itu maka ketika saya mengajari Injil Yohanes kepada para novis, jadi para bruder, frater, suster-suster muda-muda itu, saya setiap tahun sudah belasan tahun mengajar mereka. Selalu di akhir saya mengajak mereka mempraktekkan bibliodrama. Jadi teks kitab suci dibaca dengan hening, pribadi-pribadi, tapi didramakan dan didoakan. Tapi pribadi-pribadi, hening semua.
Salah satu teks yang barangkali sangat menggigit bagi saya adalah pembangkitan Lazarus. Jadi frater-frater suster-suster muda ini saya suruh mereka apa ya ini itu telentang di karpet itu atau di tikar di koran lalu membayangkan bahwa mereka mati seperti Lazarus, tidak bisa gerak apa-apa. Karena pengalaman ini pengalaman apa ya yang sering juga kita alami. Kadang-kadang kita kaku, nggak bisa bergerak apa-apa. Seperti mati semangat, mati roh, mati kebaikan kita. Banyak mati-mati yang lain yang kita alami. Itu ada banyak juga orang-orang muda yang mengalami stres seperti nggak punya masa depan dan sebagainya. Itu membayangkan seolah apa ini itu nggak bisa bergerak. Kebetulan saya pernah mimpi 2 kali bahwa saya mati sehingga saya bisa membayangkan bagaimana rasanya mati dan itu sangat membantu saya untuk apa ya menghayati kisah Lazarus ini. Saya beri waktu minimal 5 menit, 10 menit membayangkan mati kaku. Lalu kemudian dalam hening mereka menutup mata, saya berteriak, "Lazarus, keluarlah." Kata-kata itu lalu apa ya? Itu meledak seperti memberi energi gitu. Dari pengalaman saya juga saya merasa, wah itu ya seperti tiba-tiba ada tenaga dari dalam. Waduh, membangkitkan saya walaupun saya tidak menggerakkan itu tiba-tiba bergerak sendiri, bangkit sendiri. Itu pengalaman beberapa kali yang menurut saya apa ini? Teks ini bisa menjadi doa yang luar biasa mendalam. Gitu. Dan saya juga teks-teks yang lain di dalam Injil Yohanes. Tapi mungkin teks ini istimewa sekali. Itu. Ini bisa dihayati di apa ini? Anda nanti misalnya besok pagi tidur, bayangkan seperti Lazarus yang mati terbujur lalu kemudian Anda mendengar Lazarus keluarlah. Demikian, kisah Lazarus sebenarnya adalah kisah kita semua, yaitu bahwa Yesus dan atau Tuhan memanggil kita setiap saat, sepanjang hari, dan meminta kita untuk bangkit, dan memanggil kita menuju kehidupan baru. Meninggalkan apapun yang membuat kita mati, tidak bebas. Itu lebih mudah bagi kita untuk berhubungan dengan Lazarus daripada dengan Yesus. Itu jadi kita apa ya membayangkan seperti Lazarus. Lalu reaksi para orang banyak, para saudara, banyak di antara orang-orang Yahudi datang melawat Maria dan Yesus, menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Itu jadi kelompok yang tepat mestinya itu ya percaya kepadanya. Semoga kita masuk dalam kelompok ini. Tapi kemudian Santo Yohanes memberikan catatan menarik ini. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Ya, selalu ada orang yang cari keuntungan, dengan itu dapat uang dan sebagainya ya. Itu para pemimpin-pemimpin biasanya penuh dengan kasak kusuk seperti itu. Ketika situasi mereka, kekuasaan mereka terancam, lalu membuat ketidakberesan, korupsi itu artinya kebusukan. Itu ya, ini tindakan busuk yang mereka buat. Nggak berani menerima kebenaran, gitu kan. Maka main uang nanti mereka. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama, lalu berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Jadi menakut-nakuti, membuat rekayasa, dan sebagainya itu tidak sedikit orang-orang yang punya kuasa itu merasa terancam, lalu kemudian membuat kebusukan-kebusukan atau korupsi-korupsi. Tetapi di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ini kata-kata ini penting sekali nanti, yaitu jadi seperti nubuat dalam arti apa ya unik. Itu. Jadi si Kayafas ini seperti nyeplos saja, tapi apa yang dikatakan nanti dari sisi dia negatif, dari sisi Yesus nanti positif. Artinya apa? Bahwa dia dengan kata-kata ini lebih baik satu orang dikorbankan. Nah, itu enggak apa-apa satu orang dikorbankan. Itu logika para penguasa. Mengorbankan orang lain menjadi sesuatu yang gampang sekali dihalalkan. Tapi nanti dari sisi Yesus, kata-kata Kayafas ini mengandung makna yang sangat mendalam. Memang aku mati untuk seluruh bangsa. Itu benar. Itu dilakukan bukan karena dia terpaksa. Enggak. Dia memang mengorbankan diri dengan rela. Itu hidupnya nanti bagi semua bangsa. Itu benar. Kata-kata yang di apa ya katakan oleh Kayafas dengan nuansa negatif, dengan nuansa jahat,
Tetapi nanti di dalam peristiwa Yesus, dihayati oleh Yesus dengan nilai yang sangat luhur. Demikian para saudara, akhirnya kita tahu bahwa lalu mereka mulai bersepakat untuk mencari cara untuk menangkap Yesus dan membunuh Yesus. Lalu di sana itu Yesus lalu diceritakan bahwa untuk sementara dia pergi ke kota namanya Efraim di daerah utara sedikit dari Yerusalem. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri dalam bait Allah mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akankah akan datang juga dia ke pesta?" Oh, itu. Jadi orang-orang ini itu ya pengen ketemu Yesus, tapi tidak ada ketemu Yesus. Lalu mereka penasaran, mungkin juga meragukan, dia datang enggak ya? Itu tahu bahwa mungkin sudah mulai ada ancaman. Itu. Jadi ada banyak sikap di sini ya. Mereka menanti tapi juga meragukan dan sebagainya. Itu sikap campur aduk yang seringkali juga terjadi di dalam hidup banyak orang dan mungkin hidup kita. Para saudara, ini bagian kedua Yohanes 12 itu akan saya baca secara cepat ya, kan. Seperti yang saya katakan dua bab memang terlalu banyak untuk pendalaman satu hari. Ya. Saya baca secara singkat saja, tapi untuk memberi bingkai apa ya pemahaman walaupun isinya tidak akan saya ulas. Tapi untuk memahami, oh ya setelah peristiwa ini apa yang akan terjadi. Sebelum nanti bab 13, yakni peristiwa perjamuan terakhir, Yesus membasuh kaki para murid, itu bab 13. Nah ini yang menyambung ini, jadi akhir pelayanan publik Yesus, yaitu minggu terakhir di dalam hidup Yesus. Ada berbagai peristiwa. Itu menurut kitab suci kita diberi judul oleh LAI ada 6 peristiwa ini. Yang pertama yang Anda baca tadi di dalam Lexio Divina, yakni Yesus diurapi di Betania. Itu saya baca saja, tidak perlu saya komentari karena tadi sudah dibaca. Atau satu dua hal nanti kalau ada pertanyaan tentunya baik. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi dari Efraim, kota Efraim itu dia pergi ke Betania lagi, gitu ya, mengunjungi barangkali Lazarus, saudaranya Maria dan Marta, gitu kan. Dia dari utara lalu agak ke timur, tidak tahu apakah lewat Yerusalem, bisa jadi lewat pinggiran Yerusalem. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Itu. Jadi mungkin syukur pada Yesus ini, terima kasih Tuhan Yesus sudah membangkitkan apa ini Lazarus, lalu ketika datang lagi dia apa ya dibuatkan perjamuan oleh keluarga itu. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus, ya itu. Jadi Marta, Maria dan Lazarus ada. Maka Maria mengambil setengah kaki minyak narwastu murni yang mahal harganya. Itu. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak seluruh rumah itu. Itu setengah kaki minyak narwastu mungkin ini ya cukup mahal ya. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, "Mengapa minyak narwastu tidak dijual 300 dinar?" Itu, jadi dia memperkirakan karena si Yudas ini bendahara, dia tahu harga-harga. Itu. Setelah tahu bahwa ada minyak yang dituangkan oleh Maria setengah kati dari minyak itu, harganya mahal 300 itu. 300 dinar, jadi hampir sama dengan gaji hampir setahun. Gitu. Itu hampir itu sama dengan gaji setahun ini karena satu dinar itu biasanya upah pekerja untuk satu hari. Jadi 300 dinar ya lumayan banyak ini ya, upah hampir gaji setahun Ah, 300 hari. harus dia kan butuh lampu Lalu pindah ke kemudian bawah. dia mengatakan dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Tapi kemudian narator mengatakan hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Itu ini catatan menarik. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Itu demikian. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ini kata-kata yang tentunya enigmatik. Kita bisa menafsirkannya dari berbagai apa ya sudut gitu.
Saya sendiri menafsirkan secara sederhana saja gitu ya. Bukan berarti Yesus tidak perhatian pada orang miskin. Oh, Yesus sangat perhatian. 3 tahun ini dia sangat apa ya perhatian. Sebentar supaya saya. Itu jadi Yesus Yesus apa tentunya memperhatikan orang miskin selama karyanya di publik selalu memperhatikan orang miskin. Jadi alasan Yudas mengada-ada, apalagi dia tahu bahwa uang itu kalau apa ya misalnya apa ini ada pasti diambil oleh dia. Ya, jadi Yesus tidak sedang mengontraskan apa yang dilakukan oleh Maria ini melawan tindakan kasih kepada orang miskin. Hanya untuk mengatakan bahwa sebagai tanda cinta untuk terakhir kalinya. Itu jadi Yesus lalu kemudian membiarkan apa si Maria ini melakukan yang terbaik. Itu. Ini seperti komentar lebih lanjut terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Lukas. Maria ini ketika didatangi oleh Yesus dalam suatu kesempatan mengunjungi keluarga itu, Yesus mengatakan dia telah memilih bagian yang terbaik dibandingkan dengan Marta yang sibuk sendiri ketika dia mengunjungi keluarga itu. Ya. Itu menarik sekali jadi dua peristiwa itu ya saling berkaitan satu sama lain. Nampaknya Maria ini adalah seorang pribadi yang sangat serius, sangat mencintai Yesus, selalu memberikan yang terbaik. Ketika Yesus datang, dia duduk bersimpuh mendengarkan. Dan di sini dia juga apa ya ini bahkan tersungkur lalu kemudian apa ya mengurapi kaki Yesus. Gitu. Lalu ayat 8, orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Itu, tetapi aku tidak akan selalu pada kamu. Itu bahwa Tuhan Yesus tidak akan selalu pada kamu dalam arti waktu itu dia akan segera pergi. Sementara orang miskin selalu ada pada kamu, mempunyai arti bahwa selalu orang miskin ini selalu ada dimanapun, kapanpun, itu yang pertama. Lalu yang kedua, menurut saya bisa dalam arti harapan. Semoga orang miskin itu selalu kamu perhatikan, mungkin selalu itu. Itu di mana-mana saya yakin juga persoalan kemiskinan akan tetap ada. Itu dan itu harus menjadi perhatian kita. Itu jadi menurut saya teks ini sangat kaya dengan makna. Lalu peristiwa yang kedua adalah persepakatan untuk membunuh Lazarus. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan karena ingin melihat Lazarus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, jadi sama dengan orang di mana-mana ya di jaga zaman kita. Kalau ada peristiwa hebat, itu langsung orang berbondong-bondong hanya ingin melihat buktinya. Wah, itu sensasi itu selalu menarik banyak orang. Itu mungkin sudah tersebar, Lazarus yang mati bangkit lagi. Wah, mereka ingin membuktikan. Hanya itu saja barangkali. Ini suatu catatan barangkali dari Injil Yohanes terhadap sikap banyak orang sampai sekarang, sikap dangkal hanya ingin bukti, hanya ingin melihat hal yang sensasional. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Ini menarik sekali. Karena Lazarus menjadi bukti, lalu membuat orang barangkali berbondong-bondong melihat dia. Itu lalu ya sekalian kita lenyapkan buktinya. Wah, itu kan lihat itu dalam kasus-kasus korupsi. Kalau sudah mulai di ini kan orang berusaha melenyapkan buktinya. Ini juga di dalam arti negatif. Itu orang-orang pemimpin ini, imam kepala itu punya nafsu ingin melenyapkan juga bukan hanya Yesus tapi juga Lazarus itu. Sebab karena dia orang orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus itu. Jadi itu penyebabnya. Lalu yang ketiga, Yesus dielulukan di Yerusalem. Satu kisah yang tentunya sudah sangat kita akrabi para saudara. Itu. Jadi apa ini setelah peristiwa itu keesokan harinya itu banyak orang datang mulai merayakan pesta. Lalu mendengar bahwa Yesus datang, mereka mengambil daun-daun palem, pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Ini. Hosana itu dari kata Yasha, itu akar katanya sama dengan kata namanya Yesus. Itu Yesus, Yasha, Yesaya, apa ini Hosea itu dari kata Yasha artinya selamatkanlah. Nah, itu kata perintah.
Itu dalam bahasa Aram ini ya. Hosana artinya apa ini? Selamatkanlah, selamatkanlah, selamatkanlah itu ya. Sebetulnya artinya itu. Maka lagu yang sudah mentradisi itu saya kira tidak terlalu pas itu kan. Nyanyinya nyanyi dengan lemes sekali. Hosana. itu, itu lagu orang mau tidur itu. Itu. Orang ini kan berteriak-teriak terus, oh sono, oh sono, oh sono. Itu mestinya gitu kan. Kalau ada lagu pun mestinya lagunya tidak seperti itu ya, lagu lemes itu kan. Itu. Jadi tidak tahu yang mengarang lagu mungkin juga tidak tahu artinya. Itu bisa jadi ya. Nah, dia terlanjur dalam tradisi kita bertahun-tahun. Iya, itu. Jadi Yesus waktu itu datang ini ya namanya psikologi massa. Kalau satu orang mulai, yang lain juga mulai. Itu walaupun kita tidak yakin bahwa mereka pengikut-pengikut yang tahu dan paham. Seringkali kan ikut-ikutan, itu kan rame-rame. Apalagi kalau ini ya, Yesus dimengerti sebagai Mesias, penyelamat dari penjajahan Romawi. Barangkali kebanyakan mereka memahami waktu itu seperti itu. Walaupun kata ini ketika kita mau hayati tentunya harus memiliki makna yang lebih dalam lagi. Yesus penyelamat hidup kita dalam arti yang sebenarnya, yang mendalam, tidak hanya dari hal-hal yang barangkali bersifat material, lahiriah, politik, dan sebagainya. Lalu cerita ini tentunya sangat terkenal ya. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu naik ke atasnya seperti tertulis. Jangan takut hai putri Sion. Lihat rajamu datang, duduk di atas seekor keledai. Itu ya kita tahu cerita sangat terkenal ini. Saya lewati saja. Demikian. Lalu peristiwa berikutnya Yesus memberitahukan kematiannya. Itu yang dalam Injil Sinoptik itu diceritakan di tengah-tengah ya, di tengah-tengah setelah pengakuan Petrus di Kaisaria Filipi lalu kemudian dia menyatakan penderitaannya. Sementara Injil Yohanes apa ya menggesernya agak di bagian akhir ini. Itu jadi ketika peristiwa itu hampir terjadi Yesus baru itu. Tapi menarik sekali sebelum hal itu dikatakannya, jadi dikatakannya juga dengan cara yang lain, ada satu kelompok orang-orang Yunani datang itu pada peristiwa itu mau ketemu Yesus. Di antara mereka berangkat untuk beribadah pada hari itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea lalu berkata, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Lalu Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Ini satu penggalan cerita kecil tapi kiranya menarik sekali. Para ahli kitab suci mengatakan bahwa ini ya menjadi tanda, menjadi simbol bahwa orang-orang kafir dari luar negeri itu mulai mendengar Yesus. Jadi mulai penasaran dengan Yesus dan mulai ingin mengenal Yesus. Mulai barangkali ingin bertemu. Itu menunjukkan bahwa berita keselamatan mulai dikatakan menurut para ahli. Mulai berdimensi universal. Injil mulai tersebar, mulai menarik perhatian itu. Tapi menarik sekali para saudara, apa yang lebih penting adalah di sini. Ketika dia bertemu dengan orang-orang luar negeri tadi, orang-orang Yunani tadi, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Untuk menerangkan siapa dirinya. Dia tidak menerangkan saya adalah ini, enggak. Tapi dia mengatakan dengan kata-kata yang menurut saya nanti apa yang menjadi inti dari seluruh pewartaan Yesus, kepribadian Yesus itu siapa dan bagaimana. Apa itu hidup Yesus dan bagaimana hidupnya dirangkum dalam kata-kata apa ini eh, yang dikatakan di sini. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini menarik sekali. Ketika dia ditanya oleh orang-orang baru dari budaya lain, orang-orang Yunani, siapakah engkau? Dia menjawabnya dengan kata-kata ini. Biji gandum yang jatuh ke tanah. Itu. Yang tidak mencintai nyawanya, tapi rela kehilangan nyawanya. Itu menarik. Itu jawaban Yesus. Saya bahkan mengatakan bahwa ini adalah filosofi hidup Yesus. Filosofi hidup Yesus adalah biji ya gandum yang jatuh ke tanah, mati tetapi menghasilkan banyak buah. Ketika dia mau menerangkan dirinya siapa, dia memilih bahasa ini. Aku adalah biji gandum yang jatuh ke tanah, mati. Dan itulah melambangkan nanti apa yang akan terjadi dengan hidupnya di minggu itu. Bahwa dia memang lalu kemudian ditangkap, lalu mati. Tapi dengan itu nanti dia menjadi biji gandum yang berbuah.
banyak. Lalu dia melanjutkan untuk para muridnya nampaknya. Barang siap dan untuk mereka yang waktu itu datang ingin ketemu dia. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Dan sebagainya. Para saudara. Ya. Jadi pemberitahuan penderitaan Yesus ini dalam Injil Yohanes memiliki cara berbeda. Demikian itu ya. Nanti sebisa itu. Lalu yang kelima, orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Dan sekalipun meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Ini kata-kata penuh enigma yang dikatakan dari kutipan Yesaya, yang juga dikatakan oleh Injil Matius dalam bab 13, di pusat Injil Matius. Demikian memang itu ya, apa ini, selalu apa ini, kata-kata kebenaran itu selalu memberi pilihan. Yang satunya menolak, yang satunya menerima. Yang satunya menyambut dengan suka hati, yang satunya membenci luar biasa. Itu normal sekali, apapun. Apapun itu ketika dikatakan, selalu ada orang yang menolak. Tentunya ada sesuatu di balik itu, kita tidak sedang membahas ini secara mendetail. Jadi tidak usah bingung ketika apapun yang baik, selalu ada yang menolak. Pasti, tidak mungkin tidak. Itu ini Yesus mengatakan itu dengan terus terang mengutip kata-kata Yesaya. Jadi tidak perlu heran juga itu. Karena tidak sedikit orang bertanya itu, Romo, kenapa orang-orang Yahudi itu kok menolak Yesus ya? Jawaban saya kadang-kadang saya buat ironis itu. Kalau Bapak waktu itu hadir barangkali juga salah satu yang ikut melempari Tuhan Yesus. Bergurau gitu. Untuk mengatakan bahwa penolakan sering terjadi. Bisa mengena pada siapapun juga. Itu karena rahasia itulah hati manusia, kekerasan hati manusia, kebutaan apa ya, mata manusia dan kebutaan hatinya. Itu tidak selalu bahwa apa yang benar baik diterima. Ya. Demikian tanggapan mereka semua. Bahkan ada yang lalu kemudian apa ini, itu percaya walaupun tidak banyak mungkin. Tapi ada lebih banyak yang barangkali menolak. Akhirnya di bagian ini Yesus selalu mengatakan itu ya, hal yang dia katakan secara umum. Itu bukan nanti dia yang menghakimi, tapi kata-kata yang dia sampaikan nanti yang akan menghakimi. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang mengutus aku ini. Jadi dia tidak mau menonjolkan dirinya. Itu ya, tapi Bapa yang ditolak, dia Yesus dalam tanda petik apa ya, tenang-tenang itu menerima kenyataan yang pahit itu. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia supaya terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Jadi bukan Tuhan Yesus yang menjadi hakim dalam tanda petik ini, ya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan itu. Jadi hakimnya adalah firman itu sendiri. Itu saya kira benar. Pas sekali untuk apapun itu. Ketika kita menerima kata-kata kebenaran, kalau kita tidak melakukan kata-kata itu, kata kebenaran itu, kata apa ya, rajin pangkal pandai itu akan menghakimi kita. Itu kalau kita rajin maka kita akan pandai. Tapi kalau kita tidak rajin ya kita nanti tidak akan pandai. Itu kata-kata itu yang akan menghakimi kita sendiri. Itu terhadap kebenaran itu. Jadi itu bukan Yesus dalam tanda petik, tapi kebenaran yang dia sampaikan itulah yang akan menjadi hakim atas kita sendiri. Kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi kata-kata Tuhan Yesus nanti yang akan menjadi hakim kita. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan.
Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan bagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepada. Demikian para saudara, Pak Rudi, Bu Ellen, minta maaf karena bahan memang banyak sehingga saya agak sedikit tergesa-gesa ya. Terima kasih. Silakan Pak Rudi, mungkin ada pertanyaan di sana. Ya, terima kasih Romo Biono yang sudah mendampingi dengan cukup jelas meskipun mungkin kalau seperti disampaikan Romo waktunya terbatas, materinya banyak. Nanti kalau masih ada yang kurang biar ikut kuliah kitab suci di SDFT. eh Selanjutnya kita sesi tanya jawab. Ini ada beberapa chatting yang masuk, mungkin juga di Bu Helen ada juga. Ini yang pertama mengenai waktu, Romo, dari Yohanes 11 ayat 9. Yohanes 11 ayat 9 tentang waktu. Jawab Yesus, bukankah siang hari lamanya 12 jam? Ini pertanyaannya menurut perhitungan tradisi Yahudi dan Yunani, itu apakah bagaimana penghitungan waktunya? Kemudian Yohanes itu mengikut penghitungan yang mana? Diparalelkan dengan kisah 2323 jam ketiga malam hari, dan dari Matius jam ketiga siang hari jam 9 malam dan 9 itu bagaimana penghitungan waktu termasuk dalam Ya. Mazmur giliran jaga itu. Pergantian hari itu ada di sore hari. Itu berarti Yahudi saya tidak tahu kalau dunia Yunani saya tidak banyak membaca. Tapi kan karena orang Israel kan hidup dalam dunia Yahudi, maka perhitungannya ya perhitungan Yahudi. Mereka memulai pergantian hari sore hari gitu. Tapi tentunya ketika mulai harinya dalam arti terang misalnya pekerja dan sebagainya ya, mulai dari pagi gitu. Mulai paginya tidak mulai dari jam 6 sore itu ya, jam 6 sore kita ya. Tidak 00 lalu kemudian itu enggak. Jadi mereka menghitungnya tidak sampai 24, itu sampai 12 saja. Itu jadi malam ya dihitung dari sore sampai malamnya paginya, lalu pagi itu mulai dari jam pertama, jam kedua dan sebagainya. Itu sampai lalu kemudian sore hari. Itu. Tidak Ya, tahu apakah zaman itu juga sudah sangat apa ini, sangat saya tidak mempelajari secara detail. Gitu. ya, Apakah zaman itu sudah ada jam seperti kita dan sebagainya? Kebanyakan barangkali mungkin karena tidak ada tanda-tanda ya jam itu penemuan jam saya kira jauh kemudian ya itu. Jadi mereka mungkin memperkirakannya dengan matahari itu seperti kami dulu ketika masih kecil pun kami tidak punya jam tapi bisa memahami gitu kira-kira berdiri tingginya berapa itu sudah kurang lebih tepat juga karena sensibilitas orang zaman itu sangat kuat. Saya juga ketika kecil kuat sekali tidak ada jam tapi tahu bahwa itu sekitar jam 7 tahu gitu. ya, Romo. Dulu waktu saya SD ingat nggak pernah terlambat sekolah meskipun nggak Ya, ada jam. ya, sementara sekarang jam di mana-mana tapi terlambat. Ya, berikutnya pertanyaannya tentang Lazarus dibangkitkan. Ini sebelumnya juga ada nabi-nabi yang membangkitkan orang mati. Perbedaannya ada di Yesus, Lazarus ini 4 hari. Apa yang membedakan antara pembangkitan oleh Nabi Elia, Elisa dengan Tuhan Yesus ini, dan juga mungkin dengan Petrus yang membangkitkan Ya, eh, itu orang mati juga. Kemudian yang berikutnya sekaligus meminyaki kaki ini apakah bisa dikaitkan dengan sakramen perminyakan? Itu pertanyaannya. Terima kasih. ya. eh Perbedaannya adalah nampaknya dalam kisah Elia, anak itu baru saja meninggal. Gitu. Itu memberi perbedaan sangat penting. Seperti yang tadi sedikit saya katakan, bisa jadi bahwa di dalam kasus Elia, anak ini masih mati suri, bisa jadi ya. Zaman itu penuh apa ini teknologi kedokteran belum tentunya semaju zaman sekarang.
Eh, Maka bahkan di abad pertengahan pun, saya contoh sedikit lari, itu orang-orang Itali ketika menguburkan orang mati, bahkan masih diberi itu cerita-cerita zaman abad pertengahan tahun 1200-an, 1300-an gitu. Kotak peti itu masih diberi apa ini lonceng itu. Lalu dikaitkan pada jari orang yang meninggal. Jadi kalau mereka belum mati sungguh, itu masih lalu kemudian siuman bisa menarik lonceng itu. Itu tanda bahwa orang zaman dulu tidak berani memiliki kepastian yang sangat apa ya tentang mati gitu karena bisa saja siuman kembali. Gitu. Nah, dalam kasus penyembuhan Elia bisa jadi bahwa anak itu ya dikembalikan rohnya, dikembalikan daya hidupnya ini. Yang mungkin masih ada di situ, tapi kalau tidak di apa ya ada tindakan itu mungkin anak itu ya mati sungguh. Itu. Tapi berbeda dengan kasus apa nih Lazarus yang bahkan dia sudah busuk, sudah berbau. Itu tanda bahwa lalu kemudian memang Yesus tidak sekedar membangkitkan dia dari mati suri, tetapi memberikan kehidupan, yaitu mengembalikan kehidupannya. Itu, jadi kalau kita lihat ceritanya barangkali ada perbedaan cukup signifikan di situ artinya. Tanpa lalu mengurangi bahwa lalu apa yang dilakukan oleh Elia, Santo Petrus tentunya merupakan suatu mukjizat yang besar juga luar biasa. Karena tidak semua orang mampu melakukan itu. Mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah tentunya untuk melakukan itu. Tapi lalu menunjukkan bahwa Yesus pemberi kehidupan. Nah, Petrus, Elia bukan pemberi kehidupan. Itu yang membedakan kalau kisahnya dari kisahnya. Lalu Iya. yang kedua tadi apa, Pak? Yang tentang meminyaki, wanita Oh iya, meminyaki permintaan. kaki Yesus, apakah sama? Ada perbedaan dengan itu. Kalau kami para imam sekarang memberi perminyakan, tidak memberi minyak ke kaki, Pak. Itu. Kalau ke kaki nanti saya idik-idik-idik ya, lalu kemudian jadi geli ya. Itu kalau perminyakan biasanya di telapak tangan, lalu kemudian di dahi. Itu. Jadi perminyakan itu. Ya, sementara Yesus diminyai itu ya. Jadi tentunya ini punya makna ya, ada kaitannya dengan mungkin apa ini pembasuhan kaki juga. Walaupun di sini lebih lagi-lagi ya, karena yang dipakai bukan air. Dalam tradisi apa ya ini kaki tentunya adalah ya bagian dari kita yang sangat paling rendah, itu ya paling kotor, paling ini itu. Tapi kemudian baik Yesus yang membasuh kaki para murid maupun juga apa nih Wan Maria ini mengambil kaki untuk diminyai, bagian dari yang paling itu. Tafsirannya bisa dilanjutkan misalnya, oh ya nanti kaki Yesus itu nanti akan di apa ya salibkan dan sebagainya. Bisa ada renungan-renungan yang lebih jauh, bisa lebih mendalam lagi. Tapi apakah memang ada tradisi khusus meminyaki kaki waktu itu di sana, Romo? Saya tidak tahu, tetapi saya yakin bisa dilakukan oleh banyak orang. Itu kan seperti tradisi meminyai apapun itu, minyai rambut, minyai badan zaman itu ya, gitu. Dan mungkin juga kaki itu kan bagian yang cukup bau kan biasanya kan, gitu. Sehingga meminyaki itu lalu kemudian punya makna, gitu. Gitu. Lalu bisa ditafsirkan secara common sense saja bahwa Maria mengambil bagian yang paling apa ya, paling rendah itu. Lalu maknanya di sana dia berani ngambil. Tapi Iya. kebiasaan tergantung, misalnya ya kita kan punya kebiasaan apa ini misalnya di sini ya meminyaki apa ya. Tapi saya nggak punya kebiasaan. Itu kan pakai parfum itu kan itu ibu-ibu bapak-bapak tertentu ya secara umum ya ada yang pakai ada yang tidak gitu kan seperti itulah itu kebiasaan dalam arti apa bisa juga orang mempraktekkan bisa juga tidak itu dalam arti itu. Tapi Iya, kalau dilakukan artinya punya makna ya gitu ya, punya makna yang tentunya signifikan, penghormatan, cinta dan sebagainya kan. Gitu. iya, Romo. Iya, terima kasih. Kayak membasuh Berikutnya, tangan siapa Ya, gitu kan juga sebagai tindakan ungkapan. iya, dari ya. Bu Ellen ada. Ya, Romo, ada yang menanyakan untuk Yohanes 11 ayat 33 di situ di TB2 itu dikatakan ketika Maria menangis dan begitu juga orang Yahudi yang datang bersama dia kesalah hatinya, ia terguncang. Padahal di TB yang terjemahan sebelum ini dikatakan masgul atau terharu. Kenapa jadi berbeda begitu, Romo? Apa yang sebenarnya mau dikatakan? Iya.
mestinya harus ditanyakan kepada yang menerjemahkan. Oh, Romo Budiono Iya, dalam sebentar kalau saya cek dulu ya. Saya ya, Romo. saya malah belum baca ya, walaupun ya sudah punya. Gitu. Harus tanya kepada Pak Sapa ini saya kenal kebetulan ketua penerjemah ini dari LAI. Pak ini pendeta siapa ini? Ayat berapa, Bu? 11 ayat 33, Romo. 33 ya. Ya, ketika Yesus melihat Maria menangis dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, kesalah hatinya. Ia terguncang dan berkata, nah ini, saya tidak punya akses untuk menjawab karena saya tidak menerjemahkan itu kan. Itu harus tanya kepada apa nih pendeta, siapa nih kok tiba-tiba lupa. Pak Erwin mungkin. Bukan, bukan ketuanya Pak Dokter apa nih pendeta. Ini Kita jadi Anwar Chen. Anwar Chen. ya Pak Anwar Chen ya itu. Iya, Pak. Pastinya Baik. beliau yang punya apa ini bisa punya penjelasan kenapa kata kesalahan. Saya bisa ngecek dalam bahasa Yunaninya nanti ya. Tapi tidak tahu kalau sekarang saya cari nanti menghabiskan waktu. Saya tidak hafal tentunya versi Yunaninya apa gitu. Iya. Kata maskul itu harus kita tahu. Jadi apa ini? Barangkali tidak tahu ya maskul ini bisa ya sedih, gundah, gitu ya. Ini kesal ini juga bisa tidak tahu apakah artinya hanya satu, bisa juga punya arti yang lain, gitu ya. Kesal tidak dalam arti negatif bisa jadi. Tidak tahu apakah lalu kemudian dalam bahasa Yunaninya punya punya nuansa negatif. Nanti saya harus ngecek dulu ya. Minta maaf nggak bisa menjawab sekarang. Karena tentunya tidak hafal teks Yunaninya bagaimana. Oh Bisa ya. jadi Pak Anwar Chen menemukan dimensi tertentu ya, gitu. Apakah misalnya contohnya ya, walaupun ini bukan apa ini tidak harus apa ini dipastikan begitu. Misalnya bahwa Yesus menyesal karena dia sempat menunda 2 hari. Tapi kalau itu saya kira enggak, karena dia memang tahu tujuan mengapa dia tidak segera berangkat, gitu kan. Itu. Sehingga kata kesal ini barangkali bisa jadi melihat situasi secara umum yang tidak menggembirakan itu. Itu. Tidak tahu apakah kata maskul lebih tepat bisa jadi ya saya harus ngecek dulu. Terima kasih. Ya minta maaf untuk bisa menjawab dengan lengkap. Baik, pertanyaan berikutnya mengenai Thomas yang disebut Didimus, Romo. Itu Hmm. kan beberapa kali muncul Thomas yang disebut Didimus. Kenapa Kak harus ada tambahan itu? Apakah ada Thomas yang lain, Romo? Lalu apakah Yohanes ini punya kedekatan dengan Thomas yang disebut Didimus ini sampai harus muncul berkali-kali begitu, Romo? Secara apa ini? Secara naratif nampaknya mempunyai makna tertentu. Kalau kita lihat tadi, apa ini? Jadi nampaknya Yohanes ini bercerita kepada sebuah jemaat yang tidak terlalu kenal apa ya kisah jemaat perdana, kisah para rasul dan sebagainya. Sehingga nampak ya kesan bahwa dia menceritakan kepada orang-orang yang relatif barangkali baru, itu kan. Itu di beberapa kali dikatakan di Betania, bahkan saudaranya itu, saudarinya Lazarus, Bani itu kan beberapa kali dikatakan. Ini gaya ini tanda bahwa kisah-kisah yang disampaikan oleh Injil Yohanes ini itu disampaikan kepada jemaat yang tidak terlalu akrab dengan cerita-cerita sekitar Yesus dan para rasul. Itu. Sehingga lalu kemudian mungkin diulang juga sebutan Didimus. Gitu. Saya tidak menduga bahwa lalu kemudian ada Thomas yang lain. Apa nih ya Thomas yang lain. Bisa saja gitu. Tapi kita tidak bisa mendapatkan bukti ya gitu. Bisa saja yang tidak masuk di dalam Injil tapi kemudian waktu itu nama Thomas ya banyak. Bisa jadi ya gitu. Baik. Bisa jadi. Lalu kata Didimus itu artinya kembar. Ini ya cerita yang menarik. Itu. Mengapa dia disebut Didimus? Nampaknya ada tradisi bahwa apa ya Thomas ini itu seperti punya kembaran, gitu kan? Siapa kembarannya? Ada yang menduga kembarannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Itu, itu jadi ada kisah yang sangat apa ya, jadi tradisi yang sangat menarik bahwa Thomas ini nampaknya ada kemiripan dengan Tuhan Yesus sehingga dia dijuluki kembar. Itu sehingga itu juga yang menjadi alasan mengapa ketika Tuhan Yesus wafat, mati disalib, dialah yang paling stres, dialah yang paling kecewa. Sehingga ketika para murid berkumpul semua di ruangan tertutup, Thomas itu nggak ada. Karena dia yang paling kecewa.
Orang yang paling kecewa itu ngambeknya kan paling nemen kan itu kan. Paling kesel lah tadi ya gunakan kata itu kan. Maka dia berkelana sendirian, berjalan apa ya keluar ndak tahu tidak ada tujuannya sendirian. Itu orang yang stres itu biasanya begitu, nggak mau ada temannya sendirian, pokoknya nggak jelas ya. Itu. Bahkan ketika minggu berikutnya ketika dia datang, lalu diberitahu oleh para murid bukan minggu berikutnya. Setelah dia datang, lalu diberitahu oleh para murid yang lain bahwa Tuhan Yesus datang, mereka itu mereka dia nggak percaya. Sekali-kali sebelum aku melihat sendiri mencucukkan tangan, aku tidak akan percaya. Itu. Jadi orang yang pernah kecewa berat biasanya sulit untuk menjadi percaya. Dan ini benar. Itu. Dan alasannya mengapa dia yang paling kecewa karena dia kembarannya Yesus. Maka nampaknya Thomas ini cukup dekat dengan Tuhan Yesus. Bisa jadi dia apa ya menjadi protagonis di berbagai peristiwa termasuk di dalam cerita ini. Itu dia juga yang pegel itu yang paling concern tadi kan tahu bahwa Yesus nekat datang dia yang paling pegel ya sudah biar kita jalan biar ikut mati sama dengan dia. Wah, dia nampaknya itu kan itu ya itu karena Apakah dia memang sangat mungkin ya punya kedekatan tertentu dengan Tuhan Yesus. hmm, apakah dia dapat bocoran dari pimpinan Yahudi kalau Yesus hendak dibunuh, Rom? Iya. Wah, ini kita harus sewa Densus 88 ini untuk Ada tahu yang nanyain. apakah bocor ada bocoran. Iya itu. Ini Baik. yang tanya ini nampaknya sering nonton bocor alus ya, sehingga apakah lalu kemudian ada bocoran. Iya. Eh, Pertanyaan terakhir sebelum kita buka pertanyaan dan langsung ya Romo, mengenai mukjizat yang dibuat Yesus itu kira-kira tujuannya karena memang Yesus berbelas kasih, hatinya tergerak belas kasihan, ataukah memang karena mau menunjukkan kuasa Tuhan? Lebih ke yang mana, Romo? Lebih yang kedua dalam kasus ini, saya kira. Hmm. Jelas sekali bahwa kalau dia menunjukkan belas kasih, barangkali dia akan segera berangkat ke Betania, lalu tidak tahu yang dilakukan pasti. Dia percaya bahwa dia punya kuasa. Orang-orang tadi dari Maria Marta juga percaya bahwa Yesus punya kuasa tertentu untuk melakukan sesuatu. Tapi itu apa ini tidak terjadi atau tidak dilakukan. Maka dia tahu bahwa ini merupakan suatu apa ya suatu jalan yang harus dia lakukan gitu dan dia paham apa yang akan terjadi barangkali sehingga lalu kemudian seperti yang ditulis oleh narator sendiri itu supaya kemuliaan Allah dinyatakan itu dan lalu kemudian Injil Yohanes mencatat peristiwa besar ini bahwa dia punya kuasa membangkitkan orang yang sudah mati. Itu yang kedua saya kira. Walaupun tentunya tidak dipisahkan dari yang pertama dan jelas sekali kan dia sampai di Betania lalu kemudian dia juga menangis dan sebagainya tadi. Ya, Romo. Mau tanya mengenai yang berbaring di kubur 3 hari dan 4 hari, Romo. Kan Lazarus 4 hari, Yesus kan 3 hari. Ya. Ajaran Rabi Yahudi sekitar 200 Masehi itu tentang jiwa yang sudah terkubur selama 3 hari itu seperti apa dan kebangkitan Yesus yang 3 hari dikubur dibandingkan Lazarus. Mungkin Romo bisa memberi penjelasan lebih tambahan. Ya batas dari apa ya batasnya kepercayaan orang Yahudi bahwa lalu ketika sudah lewat 3 hari jadi orang tidak bisa lagi kembali. Gitu kan. Jadi baik dua-duanya sama dalam hal ini. Walaupun dalam kasus ya apa ini Lazarus lebih lagi karena sudah bau itu. Kalau Yesus tidak bau, belum bau itu. Jadi selain mungkin dugaan saya karena Yesus rajin mandi sehingga nggak bau juga. Tambahan. Jadi 3 hari itu batas. Jadi 4 hari untuk menunjukkan apa ya apa ini lebih lagi gitu ya. Gitu. Sementara ketika kurang dari 3 hari masih tadi seperti yang saya jelaskan kemungkinan bahwa orang belum sesungguhnya mati pada zaman itu. Tapi ketika sudah 3 hari, menurut keyakinan mereka ya jiwa sudah tidak lagi ada di sekitar itu. Sudah sungguh terpisah sehingga tidak mungkin bahwa itu. Jadi apa ini Yesus baik Yesus maupun apa ini Lazarus bukan kebangkitan dari mati suri. Itu yang mau dikatakan ya, bahwa bangkit sungguh, bahwa nyawa itu sudah tidak ada tetapi kemudian apa ini diberikan lagi, dibangkitkan lagi. Itu sementara yang lain-lain barangkali ketika ada cerita-cerita lain bisa jadi itu terjadi karena kurang dari 3 hari. Ya.
Kalau dalam budaya Yahudi itu apakah menghibur orang berduka itu sampai berhari-hari? Berapa hari Romo biasanya? Saya tidak tahu, tapi memang panjang mereka. Hmm. Itu upacara penguburan saya tidak ingat apa ini berapa hari berkabung. Tapi nampaknya panjang. Nah, mereka mempunyai bahkan lagu-lagu juga, ya, lagu-lagu namanya Hoi. Nah, itu. Jadi apa ini ratapan itu, ratapan kematian. Banyak teks yang mengungkap itu. Misalnya apa ini Amos itu. Lalu Yesus juga apa ini juga menggunakan apa ini cara ini dalam berbagai diskursusnya. Misalnya Injil Matius jelas sekali dia celakalah kamu itu sebetulnya bukan kata-kata mendoakan celaka, enggak. Itu. Tapi sebagai ungkapan kesedihan, tangisan terhadap kematian. Itu. Jadi bagus sekali sebetulnya Yesus hatinya sangat lembut. Ketika ada orang yang apa ya hidupnya tidak karuan, dia tidak mendoakan supaya celaka, enggak, tapi dia menangis. Itu oh itu bisa diterjemahkan mengapa di kitab ratapan itu menggunakan kata eka, artinya mengapa, bertanya mengapa kamu begitu. Itu kan. Itu jadi ketika ada situasi buruk, orang-orang Yahudi yang bertegar hati, degil, keras kepala, tidak didoakan untuk celaka. Itu terjemahan kita agak riskan ya itu, kalau nggak paham ini. Jadi latar belakang nyanyian ratapan ini yang lalu kemudian digunakan Yesus untuk itu. Nah, sementara orang-orang Yahudi mempunyai apa ini eh, ritus ratapan. Di beberapa budaya di Indonesia ada juga misalnya. Dalam tradisi Batak ada, lalu berbagai tradisi lain. Itu bisa beberapa hari. Gitu. Dalam Itu tradisi apa ini Tionghoa juga saya kira ada. ya. Terima kasih Romo. Pak Rudi, mungkin kita buka pertanyaan untuk yang sudah resen dari tadi. Mungkin Pak Yakobus. Pak Yakobus silahkan Pak. Selamat, selamat malam, Dokter. Selamat malam semua. Iya. Saya dua pertanyaan, Dokter. Yang pertama, di Injil Lukas kan diceritakan tentang Lazarus yang miskin di bab 16, Lukas 16. Apakah sama dengan Lazarus yang bangkit ini, Pak? Itu yang pertanyaan Iya. pertama. Pertanyaan kedua tentang di kisah Lazarus yang bangkit itu kan di bab 25 Yesus bicara tentang bahwa akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Apakah ini juga berhubungan dengan purgatori itu dalam iman kita tentang atau mendoakan orang mati atau mohon didoakan orang yang sudah mati dalam tanda petik itu. Apakah ayat-ayat ini juga menunjukkan bahwa memang orang mati itu, mohon maaf, itu dalam iman yang lain kan, iman yang lain orang Kristen selain Katolik, itu kalau mati kan jadi tidur aja begitu sampai nanti tunggu hari akhir zaman begitu. Sementara kalau kita kan, kita percaya gitu, selain orang-orang kudus, orang tua kita yang kita yakin sudah masuk surga pun, ya kita minta didoakan begitu, atau kita tetap mendoakan. Apakah ayat ini bisa bisa menjadi dasar begitu kalau orang bertanya kepada kita, karena seringkali mereka meledek begitu ya, Pater, soal iman kita tentang pertama bahwa orang Katolik itu ada 3 yang sudah jaya, yang lagi menderita di purgatori, dan kita yang lagi berziarah itu. Nah, karena kan kita yakin bahwa pada dasarnya tidak ada orang mati. Gitu. Kematian fisik itu kan atau pada akhirnya juga dibangkitkan tubuh rohaninya itu. Bagaimana Pak? Mohon penjelasan. Terima kasih. Iya, jadi pertanyaan pertama tadi apa, Pak? Tiba-tiba. Tentang Lazarus di Injil Lukas dengan Oh iya, Lazarus iya. yang bangkit ini bagaimana? Iya, Sama. bisa jadi sama, bisa jadi enggak. Kemungkinan menurut saya tidak. Karena jadi dalam kisah itu ya, itu perumpamaan. Itu, jadi Oh, bukan suatu cerita konkret. Jadi Yesus sedang membuat perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya. Ya kan. Ya kebetulan bahwa Yesus itu
apa ini akrab dengan Lazarus, maka ketika dia membuat perumpamaan, nah saya ambil nama Lazarus saja. Mungkin apa ya sedikit humor itu kan ya. Itu misalnya, itu. Kalau saya khotbah itu kan kadang-kadang itu kan membuat cerita perumpamaan, saya ambil namanya teman akrab saya, teman angkatan saya ya kan itu. Dia tertawa terbahak-bahak ya. Untuk menggoda itu. Itu mungkin ketika Lazarus mendengar cerita ini, mungkin cerita Tuhan Yesus, dia mungkin tertawa ini. Mungkin sambil mengumpet, Tuhan Yesus kurang ajar ini. Saya dijadikan tokoh orang miskin. Itu mungkin dia tertawa. Saking Yesus saya akrabnya. kira ya penuh humor juga ya itu. Iya. Itu. Jadi menarik bahwa dia menggunakan kata itu. Tapi kemungkinan mungkin bukan. Itu kan tokoh apa ya fiktif ya, dipakai saja nama siapapun. Itu. Lalu memang ya sugestif ceritanya karena seperti yang tadi apa ini saya jelaskan nama Lazarus itu artinya ya Yahweh menolong itu. Nanti dalam kisah itu akhirnya ya Tuhan yang menolong ya itu. Itu, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah dari teks ini, cerita ini, lalu kemudian menjadi gambaran bagi kita untuk doa untuk orang meninggal? Saya kira enggak itu. Walaupun bisa saja dipakai itu kan, tapi saya kira teks ini tidak langsung memberikan ide bahwa kita harus mendoakan orang meninggal. Enggak. Sementara apa ya tradisi mendoakan orang meninggal dari dua Makabe itu, dua Makabe 12 kalau nggak salah. Itu. Jadi apa ini Yudas Makabe itu mengumpulkan bahkan uang-uang untuk lalu untuk dipersembahkan dan di apa untuk menjadi doa itu upacara untuk mereka yang sudah meninggal. Pada waktu itu ada banyak sekali orang Yahudi dalam zaman Antiochus sampai Epiphanes yang sangat kejam yang meninggal. Tapi dia concern dengan para saudaranya yang meninggal ini. Maka mereka mengumpulkan persembahan itu mendoakan sungguh-sungguh supaya orang ini apa ya selamat diselamatkan dalam dunia kebangkitan orang mati. Itu dari sana. Jadi zaman itu juga di dalam tradisi perjalanan panjang orang Yahudi itu mulai muncul paham keyakinan akan kebangkitan badan itu. Jadi tidak semua kelompok orang Yahudi percaya itu. Bahkan kita tahu bahwa pada zaman Yesus pun orang-orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan badan. Itu jadi di dalam agama Yahudi pun ada perbedaan-perbedaan. Sehingga lalu kemudian apa ini tradisi apa ini iman akan kebangkitan badan itu juga bervariasi. Ya tentunya boleh. Tapi kita gereja Katolik melanjutkan pembacaan kita terhadap Makabe, lalu nanti dalam Tuhan Yesus sendiri yang apa ya mengajarkan ini puncaknya iman akan kebangkitan badan. Mengapa para saudara kita Protestan tidak apa? Karena mereka tidak membaca 1-2 Makabe. Mereka kan tidak mengakui sebagai kanon gitu. Sehingga lalu mungkin itu ya dorongan untuk mendoakan itu tidak sekuat kita. Saya tidak apa ini percaya bahwa lalu mereka tidak mendoakan sama sekali enggak. Tapi mungkin dalam tradisinya itu ya sedikit kita lebih kuat dalam hal ini. Saya tidak tahu terus terang bagaimana mereka gitu. Tapi dalam tradisi Katolik mungkin kan sangat kuat ya doa untuk orang meninggal. Dan itu didukung oleh pertama-tama itu ya 2 Makabe gitu. Nah, saya yakin juga ketika Yesus hidup pasti juga mendoakan itu walaupun tidak harus selalu kemudian semua hal dicatat di dalam kitab suci. Itu lalu logikanya ya. Gitu. Saya kira kita ini kadang-kadang terlalu sempit. Kalau nggak tertulis dalam kitab suci nggak dipraktekkan ya, tidak semua hal perlu ditulis dalam kitab suci. Gitu. Itu. Hal baik semua tidak perlu dicatat. Ya, itu diandaikan bahwa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau mau dicari-cari ya itu ada di situ tradisi itu gitu. Tapi kalau memang tidak dicatat, hal yang baik apapun baik dilakukan. Lalu dasarnya tentunya jauh lebih apa ya mendalam misalnya kan. Kalau kita ya percaya bahwa mereka yang sudah meninggal itu tetap hidup, ya, tetap hidup. Nggak mati mereka. Gampang sekali kan itu mereka hidup. Dan kita sadar itu merasa itu. Hmm. Terima Oke, kasih. saya mau komentari tadi Patrick, bahwa memang saya pernah punya pengalaman. Suatu waktu saya dengan istri dan teman-temannya mengantar untuk ziarah ke makam salah seorang temannya yang Protestan. Sampai di sana kan mereka cuma foto-foto, nggak tahu kan. Terakhir mereka doa-doa katanya. Terus karena mereka kan nggak punya tradisi mendoakan itu, akhirnya suruh saya yang mendoakan. Jadi saya akhirnya dalam hati pikir,
Oh, sebenarnya mereka sebenarnya cuma karena doktrinnya itu, jadi mereka Iya. malu mau doa gitu. Terus saya bilang mau doa apa ya? Doa aja lah buat dia katanya gitu. Nah, doa itu gampang Buat sekali kan. almarhumah itu. Doa Iya, apapun, kalau kita sedikit apa ya punya kebiasaan doa, doa akan muncul sendiri ya. Ya berkati mereka. iya, Apapun kata-kata itu, kata nggak terlalu penting juga. Yang penting kan apa ini ya? Oh ya niat kita. Semoga mereka bahagia, mereka abadi, mohon dihapuskan dosa-dosanya dan sebagainya itu kan. Itu common sense yang mengalir dari apa ya itu ya. Iya. mungkin karena mereka pikir kalau sudah mati putus sama sekali. Kalau saya dengar beberapa kali di media sosial Hmm, itu selalu mereka bilang ya kalau udah mati ya sudah selesai, iya. kayak mati ayam Beberapa gitu. tradisi aliran apa nih kelompok lain juga bukan Kristen ya kelompok lain juga nampaknya juga punya keyakinan begitu. Bagi saya tidak tahu, saya tidak bisa menjelaskan. Mereka yang harus menjelaskan. Bagi saya jauh lebih lebih apa ya punya dasar bahwa kita mendoakan. Karena kita yakin, kita percaya, dan kita merasa bahwa mereka hidup. Hanya bahwa lalu kemudian tidak hidup mempunyai dimensi lain. Mereka tidak lagi hidup seperti cara kita hidup. Gitu. Sehingga lalu komunikasi dengan mereka tetap sama. Bahkan saya merasa ketika bapak saya meninggal, saya dengan bapak itu jauh lebih dekat. Ya kan? Lebih hidup daripada sebelumnya. Saya merasa dan yakin itu. Gitu. Bagi saya nonsens esanya bahwa lalu kemudian orang mati, lalu kemudian mati, lalu apa itu enggak. Bagi saya sesuatu yang sulit diterangkan. Jauh lebih mudah menerangkan bahwa mereka apa ini hidup daripada menerangkan bahwa mereka tidak jelas di mana. Jauh lebih mudah menerangkan bahwa kita perlu mendoakan mereka daripada menerangkan bahwa kita tidak perlu mendoakan mereka. Coba kalau kita tanya mengapa tidak perlu mendoakan, pasti harus mencari alasan yang sangat meyakinkan bahwa kita tidak perlu mendoakan. Bagi saya sulit setengah mati. Bagi saya lebih gampang mencari alasan untuk mendoakan. Jelas itu dengan akal sehat aja gampang sekali. Oh ya yakin bahwa mereka masih hidup. Yang kedua mereka yakin kita mereka punya kekurangan. Nah, itu kan. Itu jelas doakan saja bahwa supaya diampuni. Dan Tuhan bisa mengampuni yang sudah meninggal. Gampang sekali logikanya. Itu. Kalau kita mempunyai sedikit apa ya cara berpikir yang sehat, itu ada banyak yang gampang sekali untuk diterangkan walaupun tidak harus kita mencari dalil-dalil dalam kitab suci. Nah, itu berbahayanya orang yang hanya cari dalil itu otaknya enggak apa ya tidak sungguh apa ini menurut saya gitu. Ya, Oke. kita tidak boleh Tuhan memberi apa ya pikiran ini dengan sebagai kekayaan luar biasa. Kita harus menggunakannya dengan baik sekali supaya apapun yang kita hayati dan kita laksanakan dalam hidup lahir dari pemikiran yang mendalam. Itu. Ya kebetulan bahwa lalu tradisi Katolik itu ya kita belajar filsafat, lalu punya teologi, teologi harus ada dasarnya filsafat dan sebagainya. Seringkali itu barangkali akan membantu kita menjadi sehat ya. Juga ketika berargumentasi. Ya baik Romo, ini masih ada beberapa pertanyaan, nanti kalau dilanjutkan yang live mungkin agak lama. Pertanyaannya ada yang sama-sama mengenai kehidupan Lazarus sesudah dibangkitkan itu. Apakah ada cerita tradisi tentang kehidupan Lazarus berikutnya, atau manuskrip atau apa, kisah tentang Lazarus yang sudah dibangkitkan ini. Hmm. Kemudian yang kedua, Maria saudara Lazarus ini apakah dia orang yang sama dengan Maria Magdalena yang itu diampuni dosanya? Itu Romo. Ya, saya sejauh saya tahu, saya tentunya bacaan saya terbatas. Saya tidak baca-baca tempat lain, tidak tahu bisa jadi ya. Sekarang dengan apa ya itu Google dan sebagainya bisa di browsing apakah ada tradisi-tradisi Lazarus yang lain. Kalau tidak barangkali ya tidak ada sesuatu yang sangat signifikan yang mau dikatakan gitu. Sejauh ini ya bahwa lalu kemudian Lazarus ya apa ini ya ya hidup normal barangkali begitu gitu. Nanti suatu kali dia akan mati ya. Lalu tidak perlu bangkit lagi, dibangkitkan lagi, cukup itu kan gitu. Dia harus mati juga itu kan. Gitu. Maka saya tadi mengatakan bahwa kita tidak perlu meminta orang apa ya kepada Tuhan supaya saudara kita yang mati lalu bangkit lagi. Karena nanti dia akan mati lagi, harus mati, tidak bisa tidak.
Jadi tidak apa-apa mati satu kali saja. Hanya kisah ini lalu kemudian mempunyai makna yang penting sekali, menjadi tanda sekali lagi ya, bahwa kita punya dasar itu iman akan apa ini akan Tuhan yang punya kuasa untuk membangkitkan. Dia punya kuasa atas kebangkitan dan atas hidup itu. Sementara hidup Lazarus nampaknya ya bukan menjadi persoalan, itu ya tidak juga meninggalkan sesuatu. Karena tentang Lazarus yang penting adalah itu kisah tentang pembangkitannya itu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Bapak. Mengenai Maria Oh iya, saudara Maria. Lazarus, Iya. Saya kira berbeda karena jelas sekali kalau Maria itu kalau misalnya disamakan dengan Maria Magdalena, maka dia berasal dari Magdala. Magdala itu ada di pantai barat Danau Galilea. Itu kalau kita dari Kapernaum jalan ke barat itu mulai belok itu lekuan yang agak paling panjang itu paling itu ya itu kota Magdala. Kota kecil tempat produksi ikan asin katanya itu karena di pinggir pantai. Dari kata migdal, migdal itu artinya tower, menara. Karena di situ memang pelabuhan kecil, lalu dulu ada menaranya sehingga lalu dalam tradisi terkenal sebagai kota apa ya Magdala, migdal artinya ya. Itu itu kampungnya Maria Magdalena. Dia namanya Maria begitu saja, tapi mungkin lalu terkenal sebagai Maria Magdalena karena berasal dari Magdala tadi. Sementara Maria ini jelas sekali berbeda ya, saudarinya Marta, Lazarus, lalu kotanya juga beda, Betania. Gitu. Jadi Maria itu ya sama dengan nama kalau sekarang itu Angel itu di mana-mana ada Angel. Itu, itu siapalah. Pak iya, Rudi, wah itu di mana? Rudi siapa? Itu iya, ada pasaran. iya juga banyak sekali. Itu Budi Ngawi atau Budi ini gitu. Nah, itu dua orang itu beda saya kira. Ya, jelas kalau itu ya. Terima kasih Romo. Ini kemudian mengenai Yohanes 11:51 itu disebut imam dan nubuat. Apakah ada tradisi bahwa imam itu juga mempunyai eh, dapat melakukan nubuat gitu, seperti nabi-nabi atau itu nubuat dalam arti bagaimana penjelasannya Romo? Yohanes Ya, 11:51. jadi Kayafas di sini Imam Agung yang bertugas pada waktu itu, tadi seperti saya katakan saya menggunakan kata nyeplos. Ya, nyeplos saja menghadapi situasi waktu itu para apa ya imam-imam itu mereka barangkali berkelahi, berdebat tentang apa yang harus dilakukan pada Yesus. Mereka mungkin terbagi dalam dua kelompok. Wah, dibunuh saja, yang satu jangan, bunuh saja, jangan itu. Itu perdebatannya itu. Lalu di tengah perdebatan itulah Kayafas itu lalu mengatakan, kamu ini loh nggak tahu apa-apa. Lebih baik satu mati supaya yang lain aman, selamat. Itu. Jadi nubuat di sini tidak bisa dibandingkan dengan nubuat para nabi. Tidak bisa. Dia mengatakan kata-kata ini nyeplos saja. Hanya para penulis Kristen dalam hal ini Santo Yohanes Rasul penginjil lalu mengatakan kata apa ya mengomentari bahwa kata-kata si apa ini Kayafas ini seperti seolah-olah seperti nubuat. Itu seperti ya Pak itu. Kebetulan jadi saya tadi menerangkan bahwa kata-kata yang punya arti jelek sekali dalam kalimat si ini karena intensinya Kayafas itu jahat. Oh lebih baik Yesus dikorbankan. Tapi lalu kata-kata ini diambil oleh Yohanes dikenakan pada Yesus dengan arti yang sangat positif karena hidup Yesus nanti benar-benar seperti kata-kata apa ini Kayafas tapi dalam arti yang luar biasa luhur. Memang Yesus mati itu ya untuk banyak orang. Itu. Jadi pohon itu ketelitian di dalam mengertikan ini. Itu. Jadi tidak ada hubungannya apakah lalu kemudian para imam bernubuat atau enggak. Ini kebetulan saja si Kayafas itu nyeplos itu kan. Tapi nyeplosnya ternyata lalu kemudian nanti dipakai oleh bukan bahwa dia kemudian punya kemampuan bernubuat enggak. Itu dia nyeplos sembarangan dengan maksud jahat bahkan. Gitu ya. Ini jadi apa ya halnya harus dipahami. Terima kasih. Iya, dari Bu Ellen, apakah ada yang Sudah nggak ada di tempat saya, Pak. iya, baik. Satu hal lagi ini mengenai Lazarus yang keluar masih dalam keadaan terikat. Apakah ada kaitan dengan pengampunan dosa? Apa yang terikat di dunia akan terlepas di surga. Yang
Itu Romo pertanyaannya. Dikait-kaitkan boleh. Itu ya, dikait-kaitkan aja boleh karena kita bisa membuat renungan dari apapun, ya kan? Gitu ya. Lalu ketika kita baca tiba-tiba punya makna ini, tapi itu bermakna secara pribadi. Tetapi bapak atau ibu tidak boleh mengartikan, oh ini maksudnya ini, wah enggak, itu makna itu luas sekali, gitu ya. Itu kita sendiri yang ketika membaca sebuah teks itu, lalu kemudian mengambil inspirasi ya boleh itu. Tapi tidak boleh nanti menulis buku lalu kemudian arti dari apa ini ikatan ini artinya wah itu tidak boleh gitu kan. Tidak boleh. Arti ini bisa dihayati secara pribadi misalnya. Itulah Lexio Divina itu bermakna seperti seperti itu. Ya, bahwa teks itu tiba-tiba berbicara secara pribadi bagi saya demikian. Tapi bisa jadi bahwa itu tidak berlaku bagi orang lain. Itu jadi boleh Bu, mengakhir. Tapi tiba-tiba tadi wah ini apa ini Lazarus ini diampuni dosanya itu sehingga lalu ikatan-ikatannya dilepaskan. Nah, itu bisa saja tiba-tiba memberi pengertian macam itu karena mungkin kita waktu itu sedang merasa berdosa ya. Itu bisa saja. Itu. Ya, Jadi teks itu tiba-tiba berbicara untuk pengalaman pribadi kita. Nanti bahkan besok pun udah pengertiannya udah bisa lain. Gitu. Itu jadi level Exodus bergerak dalam itu ya, di dalam level di mana kita hening, lalu kemudian kata-kata itu punya makna 1001, 1001 makna. Itu nggak pernah terhabis maknanya. Maka saya mengatakan ya boleh dikaitkan, gitu. Tapi suatu kali nanti oh ya bisa punya pengertian lain, berlapis-lapis ini maknanya ketika sebuah teks dibaca. Tapi tidak menjadi arti umum ya, gitu. Arti umum biasanya ada suatu pemahaman ya standar tentang. iya. Terima kasih Romo. Mungkin sebagai pertanyaan penutup agak cepat, Pak Albert yang sepertinya sudah mendesak untuk ingin disampaikan. Silahkan. Silakan Pak Albert di open mic. Selamat malam Romo. Saya itu Selamat ada malam. pertanyaan yang selama 2-3 minggu ini saya pikirkan itu Romo. Ah, tentang Suaranya hilang, Pak penampakan Albert. Yesus yang ketiga itu di Danau Tiberius itu. Di Yohanes 21 ayat 11. Penampakan Yesus yang ketiga itu. Katanya Petrus itu menghela jala itu yang tadinya tidak dapat ikan karena Tuhan Yesus suruh lempar itu jala ke sebelah kanan, maka dapat ikan. Jumlah ikan itu 153 ekor besar, ikan besar. Tetapi jalannya tidak koyak. Apa maknanya ini Romo? Iya. Itu yang saya mikirkan terlalu lama ini Romo. Ya. Kasihan sekali harus mikir lama-lama ya. Jadi kasihan ini kitab suci malah menambah beban hidup ya. Gak usah dipikir lama-lama, Pak. Itu. Kalau ketemu ya syukur kepada Allah. Kalau belum ketemu ya itu ya diterima dengan itu. Jadi ya baik ini jadi contoh ya itu contoh. Jadi penafsiran itu bisa apa ya triple ber itu ya. Tapi memang kita bisa ada clue atau petunjuk-petunjuk gitu ya. Petunjuk-petunjuk. Itu nanti bisa diartikan apa ya berlapis-lapis itu. Tapi saya beri contoh saja bahwa artinya yang sedikit banyak berkait apa ya langsung dekat dengan makna simbolisnya gitu. 153 ada yang menafsir bahwa itu adalah apa ya jumlah suku-suku bangsa di dunia zaman itu. Itu orang-orang menduga ya, menduga boleh tentunya ya. Boleh menduga. Sehingga mau dikatakan bahwa gereja perdana umat Kristen perdana ini nanti akan menjangkau seluruh bangsa di dunia. Dan itu nampaknya benar, itu bisa benar bahwa gereja lalu kemudian pewartaan iman Kristen kan menjangkau kemana-mana, menjangkau semua suku. Walaupun sekarang sukunya tentunya tidak hanya 153. Zaman itu ya boleh disebut begitu. Itu 153. Itu tafsiran pertama. Yang kedua, tafsiran kedua, 153 artinya apa? Artinya 50 tambah 50 tambah 50 tambah 3. Jadi 50 kali 3 ditambah 3. 50 itu angka sempurna, melimpah ruah.
Jubilium itu, tahun jubilium itu tahun ke-50, 49 plus 1 ya. Jadi tahun jubilium mestinya dirayakan 50 tahun sekali dalam tradisi Ibrani. Jadi jumlah yang sempurna, yang melimpah ruah, itu masih kali 3. Lalu masih ditambah 3. Jadi artinya ketika kita melaksanakan apapun atas perintah Yesus, hasilnya melimpah ruah. Itu pun walaupun melimpah ruah tidak robek. Itu mungkin lambang dari gereja. Walaupun hasilnya melimpah ruah, nanti gereja tidak hancur, tidak rusak, tidak akan usang, tidak akan apa gitu. Jadi itu sekitar itulah artinya. Nanti bisa diartikan dengan apa ya makna-makna yang lain. Tapi itu arti yang barangkali standar apa ya dekat dengan makna simbolisnya. Nah, ketika nanti dibaca secara pribadi bisa memberi inspirasi macam-macam gitu ya, sesuai dengan dunia yang sedang kita hidupi gitu. Tapi itu mungkin pengertian umum yang bisa dituliskan kalau misalnya saya menulis sebuah komentar tentang Injil Yohanes menanggapi teks itu. Saya bisa menulis itu dalam arti umum ini berkaitan dengan gereja perdana, dengan itu gitu. Tapi nanti untuk hidup pribadi bisa memberi inspirasi yang jauh lebih kaya lagi.